Hai, jumpa lagi dengan Dio Donghua. Kali ini menceritakan Han Li yang memasuki jurang bumi bersama Master Rastian Peng menuju ke lantai 3 untuk kemudian berteleportasi ke sungai neraka. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Tampaknya sebagian besar iblis tingkat rendah di tingkat pertama telah dimusnahkan. Itu masuk akal mengingat bagaimana iblis tingkat rendah itu tidak memiliki banyak nilai, jadi secara alami tidak perlu ras roh terbang untuk menahan mereka. Saat mereka hendak terbang di bawah gunung, ekspresi Han Li tiba-tiba berubah sesaat sebelum segera kembali normal. Sebaliknya, Jin Yu tiba-tiba berhenti tepat di depan gunung, dan berteriak dengan ekspresi gelap, "Siapa di sana? Tunjukkan dirimu!" Ruang di dekat pintu masuk gunung tiba-tiba terpelintir dan melengkung, setelah itu sosok humanoid bersayap muncul dari udara tipis sebelum membungkuk hormat ke arah Jin Yu. Ming Zhen memberi hormat kepada Grand Elder Jin dan Holy Master Lei. Ini adalah pria tahap tempering spasial akhir dari Rastian Peng, dan dia mengenakan baju zirah biru. Adegan yang sama terbentang di dekatnya saat 5 sosok humanoid muncul satu demi satu. Namun, orang-orang ini hanya memberi hormat kepada Jin Yu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Semua orang di grup ini berada di tahap spasial tempering. Jin Yu dapat merasakan aura mengerikan yang memancar dari tubuh mereka, dan dia berkata, "Salam, Junior Ming Zhen. Jika kamu di sini, maka itu berarti mereka semua adalah anggota regu penegak hukum juga. Mungkinkah bahwa kamu bersembunyi di sini untuk menyergap orang yang merampok gudang tambang? Jadi Anda sudah mendengar tentang apa yang terjadi. Memang, kami diperintahkan untuk menjaga pintu masuk ini, Grand Elder. Mengapa Anda dan Tuan Suci Lei datang ke sini?" Tian Peng laki-laki ditanyai dengan agak ragu-ragu. "Saya mendengar tentang apa yang terjadi dari Jenderal Jin. Adapun mengapa saya di sini dengan Tuan Suci Leilan, itu karena kami memiliki beberapa hal penting untuk diperhatikan di sini di jurang bumi. Kami tidak akan tinggal di sini terlalu lama," Jin Yu menjelaskan tanpa merinci. "Begitu. Kalau begitu, aku tidak akan menundamu lebih lama lagi. Jika kamu bertemu pencuri itu di tingkat yang lebih rendah, tolong tahan dia. Seluruh tingkat kedua dijaga oleh pasukan penegak hukum, jadi dia masih harus ditahan. Bersembunyi di salah satu tingkat yang lebih rendah," kata Tian Peng laki-laki dengan hormat. "Hehe, aku pasti akan turun tangan jika bertemu orang yang mencurigakan. Pastikan untuk menjaga tempat ini dengan baik, aku akan pergi dengan Tuan Suci Leilan sekarang." Jin Yu mengangguk sebelum segera melanjutkan perjalanan menuju gunung, dan segera, trio Han Li menghilang di bawah gunung. Setelah trio Han Li pergi, roh terbang bersayap abu-abu menoleh ke Ming Zhen, dan berkata, "Apakah itu tetua dari rasmu, saudara Ming Zhen? Dia benar-benar sangat kuat seperti yang dikabarkan rumor. Dengan kehadiran Grand Elder Jin ini, Rastian Peng Anda tidak perlu khawatir tentang kelangsungan hidupnya setidaknya selama beberapa puluh ribu tahun ke depan. Kalau dipikir-pikir, siapa pria lain itu? Dia tampaknya memiliki basis kultivasi yang sama, tapi kurasa aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Grand Elder Jin secara alami adalah sosok yang sangat penting dalam ras kita, tetapi alasan utama di balik mengapa tidak ada ras lain yang menargetkan Rastian Peng kita adalah karena keberadaan dua tuan suci kita. Adapun pria yang menemani mereka, saya juga belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Rastian Peng kami selalu menjadi salah satu cabang yang lebih lemah dari ras roh terbang, tetapi populasi kami masih berjumlah ratusan juta. Apakah kamu hanya akan curiga terhadap setiap wajah asing yang kamu lihat?" Ming Zhen menjawab dengan ekspresi agak gelap, jelas tidak terkesan dengan kecurigaan yang diajukan oleh makhluk bersayap abu-abu itu. "Hehe, aku hanya bertanya karena penasaran, Brother Zhen. Tentu saja aku memiliki kepercayaan penuh pada Grand Elder dan Tuan Suci rasmu," pria bersayap abu-abu itu menjawab dengan sedikit malu. "Baiklah, ini bukan tempatnya untuk mengobrol, jangan lupa bahwa kita masih dalam misi." Segera sembunyi, seorang wanita dengan sepasang tanduk putih bersih di kepalanya dan sepasang tanduk ungu sayap di punggungnya tiba-tiba berkata. Dengan demikian, percakapan itu tiba-tiba ditinggalkan, dan semua orang buru-buru mengangguk sebagai tanggapan, tampaknya cukup waspada terhadap wanita ini. Keenam makhluk Tian Peng yang hadir membuat segel tangan mereka sendiri, dan mereka semua menghilang ke udara tipis lagi. Sementara itu, trio Han Li terletak di dalam awan kabut hitam, dan mereka terbang ke arah bawah. Sepertinya perampok gudang benar-benar sangat kuat, bahkan pintu masuk seperti ini dijaga oleh 6 jenderal roh agung. "Sepertinya pencuri itu adalah makhluk ras suci atau memiliki kekuatan pada level itu," kata Jin Yu sambil terbang, dan ada sedikit ejekan dalam suaranya. "Oh, sepertinya kamu tidak terlalu peduli dengan tambang ini," kata Han Li. "Mengapa saya harus peduli tentang itu?
Tambang itu seharusnya ada di sana untuk memberi manfaat bagi semua cabang di ras roh terbang, tetapi pada kenyataannya, sebagian besar biji yang ditambang darinya diambil oleh segelintir cabang yang paling kuat. Ras Tianpeng kami hampir tidak mendapatkan apa-apa. Jin Yu tertawa dingin sebagai tanggapan. Aku mengerti. Sepertinya meskipun ras Tianpengmu berhasil menghindari musnah, situasimu masih tidak terlalu optimis, kata Han Li dengan cara kontemplatif. Jika bukan karena ini, saya tidak akan menyetujui kesepakatan ini dengan imbalan seni kultivasi itu. Dengan seni kultivasi itu di lengan kita, ras Tianpeng pasti akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan lagi hanya dalam beberapa puluh tahun. Ribuan tahun. Omong-omong, sebaiknya Anda memastikan bahwa tidak ada masalah dengan paruh kedua seni kultivasi itu, rekan Taois Han, kata Jin Yu dengan suara yang bermakna. Yakinlah, rekan Daois Jin. Begitu kita mencapai lokasi yang disepakati, saya akan segera mengeluarkan paruh kedua seni kultivasi kepada Anda untuk diperiksa. Jika ada masalah, saya akan bertanggung jawab penuh, jawab Han Li dengan senyuman. Bagus. Jin Yu memberikan tanggapan terpotong sebelum terdiam. Beberapa saat kemudian, kabut hitam mulai menipis, dan mereka akhirnya tiba di tingkat kedua dari jurang bumi. Tingkat kedua secara alami jauh lebih berbahaya daripada yang pertama, tetapi tetap tidak menimbulkan ancaman bagi Han Li dan yang lainnya. Setelah memeriksa peta untuk memverifikasi lokasi mereka melakukan perjalanan ke barat selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Sepanjang jalan, mereka membunuh beberapa setan kelas menengah dan bertemu dengan beberapa kelompok pembudidaya penegak hukum. Bahkan yang terlemah dari pembudidaya ini berada di tahap transformasi dewa, dan bahkan ada beberapa makhluk ras suci di antara mereka. Jin Yu adalah tetua dari ras Tianpeng, jadi para pembudidaya penegak hukum ini secara alami mengabulkannya tanpa banyak interogasi. Namun, Jin Yu secara bertahap menjadi semakin gelisah dengan ini. Sangat aneh bahwa mereka telah mengerahkan begitu banyak orang hanya untuk memburu satu pencuri. Mungkinkah ada beberapa detail tersembunyi yang terlibat dalam masalah ini? Jin Yu telah menjadi tetua dari ras Tianpeng selama bertahun-tahun, jadi dia secara alami jauh lebih cerdas dan sensitif daripada makhluk rata-rata. Namun, terlepas dari kecurigaannya yang semakin besar, dia tidak menunjukkan emosinya. Dengan demikian, mereka bertiga menemukan pintu masuk ke tingkat ketiga dengan cukup mudah, tersembunyi di bawah sungai bawah tanah. Setelah hanyut dengan aliran air selama beberapa jam, trio Han Li tiba di tingkat ketiga dari jurang bumi. 3 hari kemudian, trio Han Li terbang di atas satu set dataran tandus yang dipenuhi dengan batu, ketika tiba-tiba, mereka merasakan gangguan di ki asal dunia di kejauhan. Segera setelah itu, seberkas cahaya perak muncul di langit yang jauh, diikuti oleh ledakan keras yang membuat seluruh bumi bergetar hebat. Ekspresi Han Li dan Jin Yu keduanya berubah drastis saat mereka saling bertukar pandang. Sepertinya ada orang yang berkelahi di sana, rekan Daois Jin. Haruskah kita pergi dan melihatnya? Han Li bertanya setelah ragu sejenak. Jika ada anggota regu penegak hukum di dekatnya, akan terlihat jelas bagi mereka bahwa kita menyembunyikan sesuatu jika kita tidak pergi dan menyelidiki keributan besar seperti itu, kata Jin Yu. Kalau begitu, ayo pergi dan lihat. Han Li tidak ingin mengambil jalan memutar, tapi dia tahu bahwa Jin Yu benar, jadi dia setuju dengan anggukan cepat. Lei Lan secara alami juga tidak keberatan, jadi mereka bertiga mengubah arah dan terbang menuju tempat di mana kilat perak baru saja menyambar. Setelah terbang hampir 10.000 kilometer, mereka akhirnya berhenti dan melihat pembantaian di bawah dengan ekspresi berbeda di wajah mereka. Sebuah kawah besar dengan radius beberapa ratus kaki telah muncul di tanah di bawah, dan segala sesuatu di sekitar kawah benar-benar hangus hitam. Ada bau samar tanah hangus yang melayang di udara, dan sepertinya ini adalah hasil dari sambaran petir. Tiba-tiba, Han Li mengangkat tangan sebelum membuat gerakan meraih ke arah titik tertentu di tepi kawah raksasa. Sebuah item segera terbang keluar dari bawah puing-puing sebelum mendarat di genggamannya. Dia memeriksa barang itu untuk menemukan bahwa itu adalah belati biru yang rusak. Meskipun ada retakan di seluruh permukaannya, itu masih berkilauan dengan cahaya spiritual, menunjukkan bahwa itu adalah harta yang cukup kuat. Sepertinya semua orang menjadi debu oleh sambaran petir itu, dan bahkan harta karun mereka yang terikat tidak berhasil bertahan. Sangat luar biasa bahwa hanya satu sambaran petir yang mampu membunuh sekelompok pembudidaya transformasi dewa dan tempering spasial. Apa pendapatmu, rekan Taois Han? Jin Yu tiba-tiba bertanya. Bahkan dari ribuan kilometer jauhnya, kita bisa merasakan betapa ganasnya sambaran petir ini, jadi cukup jelas bahwa pelakunya kemungkinan besar sangat mahir dalam kemampuan kilat. Selain itu, aku bisa merasakan aura mengerikan yang samar dari belati ini. Yang masih belum hilang bahkan setelah kematian pemiliknya, jadi para korban harus menjadi anggota regu penegak hukum, jawab Han Li dengan yakin sambil melemparkan belati ke samping. Jin Yu melambaikan tangan di udara, dan beberapa harta karun rusak lainnya terbang keluar dari bawah tumpukan puing. Setelah memeriksa harta karun itu, dia mengangguk setuju. Memang,
saya bisa merasakan aura 3 orang yang baru saja meninggal di sini, dan mereka kemungkinan besar dibunuh oleh pencuri gudang tambang. Jadi orang itu cukup kuat untuk membunuh 3 anggota regu penegak hukum sekaligus. Lei Lan cukup terkejut mendengar ini. Itu tidak terlalu luar biasa. Jika dia tidak memiliki setidaknya kekuatan sebanyak ini, dia tidak akan berani melakukan sesuatu yang begitu kurang ajar. Tidak ada orang lain yang tiba di tempat kejadian selain kita, jadi sepertinya tidak ada anggota regu penegak hukum lain di dekatnya. Namun, anggota regu semuanya telah mengembangkan teknik rahasia sensorik, seseorang pasti akan segera tiba. Ayo pergi dari sini sebelum itu, kata Jin Yu. Memang, hanya ada beberapa hari perjalanan tersisa sampai kita mencapai tujuan kita. Semakin cepat kita sampai di sana, semakin cepat kita bisa bernapas lega, Han Li setuju. Lei Lan juga mengangguk dengan sikap kontemplatif. Dengan demikian, mereka bertiga naik ke udara dan terus maju sebagai garis-garis cahaya. Hanya setelah lebih dari setengah hari berlalu, selusin garis cahaya tiba di kawah raksasa. Pada titik ini, trio Han Li sudah jutaan kilometer jauhnya. 7 hari kemudian, Han Li berada di atas pegunungan hitam bergelombang dengan piringan putih di tangannya. Ada beberapa puluh pedang biru kecil beterbangan di sekelilingnya, dan mereka mencabik-cabik gerombolan binatang iblis raksasa seperti gagak yang mendekat, mengirimkan darah mereka mengalir turun dari atas. Berdiri di samping Han Li adalah Jin Yu, dan dia memegang cermin emas, yang mengeluarkan sambaran petir emas yang mencabik-cabik binatang iblis di dekatnya menjadi berkeping-keping. Adapun Lei Lan, dia membuat segel tangan dengan ekspresi serius di wajahnya, menyulap jaring kecil petir perak yang benar-benar menyelimuti seluruh tubuhnya. Kadang-kadang, seekor burung iblis akan menabrak jaring petir, hanya untuk langsung menjadi debu di tengah guntur yang keras. Setelah terbang maju selama 1 jam lagi, burung iblis hitam akhirnya mulai menipiskan kami, dan pada akhirnya, mereka bubar dan terbang setelah beberapa teriakan melengking. Trio Han Li secara alami menarik harta dan kemampuan mereka setelah melihat ini sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Selama sisa perjalanan, Han Li sesekali melirik ke dis di tangannya, yang dengan jelas membimbingnya menuju lokasi yang benar. Tiba-tiba, suara mendengung terdengar dari dis, dan cahaya putih mulai berputar di sekitarnya saat diaktifkan dengan sendirinya. Ini tempatnya, Han Li berkata dengan gembira saat dia buru-buru berhenti di tempat. Jin Yu dan Lei Lan juga berhenti di sampingnya. Apakah ini benar-benar tempat yang tepat? Ruang di sekitarnya sangat stabil, dan sepertinya tidak ada simpul spasial di sini, kata Jin Yu sambil melihat sekeliling dengan alis berkerut skeptis. Yakinlah, rekan Daois Jin, senior itu memberiku koordinat ini, jadi tidak mungkin salah, jawab Han Li sambil tersenyum. Baiklah, saya akan mempercayai penilaian Anda, rekan Taois Han. Melihat saya membawa Anda ke sini seperti yang dijanjikan, bukankah sudah waktunya Anda memberi saya paruh kedua dari seni kultivasi? Jin Yu bertanya dengan ekspresi serius di wajahnya. Yakinlah, rekan Daois Jin, saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Ini adalah paruh kedua dari seni kultivasi, kata Han Li sambil tersenyum sambil membalikan tangan untuk mengungkapkan slip batu giok kuning yang dia dilemparkan ke Jin Yu dengan jentikan pergelangan tangannya. Mata Jin Yu langsung berbinar saat dia menangkap slip batu giok itu, lalu segera menempelkannya ke dahinya sendiri. Han Li kemudian menyapu lengan baju di udara, dan 5 bendera formasi 5 warna terbang keluar dari dalam sebelum berputar di sekelilingnya. Bendera formasi kemudian berubah menjadi pilar cahaya 5 warna yang meletus ke langit. Dia kemudian membuat segel tangan sebelum mengeluarkan selusin segel mantra secara berurutan, yang semuanya menghilang ke pilar cahaya dalam sekejap. Segera setelah itu, formasi cahaya 5 warna muncul di tengah pilar cahaya, dan itu bersinar dengan cahaya spiritual yang terang dan menusuk. Han Li kemudian mulai melantunkan sesuatu sebagai batu roh kelas atas demi satu terbang keluar dari lengan bajunya. Segera, lebih dari 100 batu roh seperti itu telah dilepaskan, dan mereka semua menghilang ke dalam formasi cahaya. Segera setelah itu, dia melemparkan dis di tangannya ke depan, dan itu melayang di depannya saat dia menjentikan jarinya ke arah itu secara berurutan, tampaknya bekerja untuk mengaktifkannya. Lei Lan mengamati semuanya dalam diam, dan saat cahaya terang mulai bersinar dari dis, dia tidak bisa tidak menoleh ke Jin Yu dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Mata Jin Yu masih tertutup pada saat ini, tetapi jelas ada ekspresi gembira di wajahnya, jadi sepertinya paruh kedua dari seni kultivasi itu asli. Lei Lan secara alami menghela nafas lega setelah melihat ini. Tiba-tiba, Han Li menangis pelan sebelum mengarahkan jari ke dis. Pada titik ini, itu telah berubah menjadi bola cahaya putih, dan perlahan-lahan melayang menuju pusat formasi cahaya 5 warna, kemudian menyatu menjadi satu dengan formasi di tengah bunyi gedebuk. Pada saat ini, Han Li menghentikan apa yang dia lakukan dan menoleh ke Jin Yu. Bagaimana menurutmu, rekan Daois Jin? Apakah ada sesuatu yang membuatmu tidak puas? Tidak sama sekali. Ini memang paruh kedua dari seni kultivasi,
Dan saya harus berterima kasih atas nama seluruh ras kami untuk hadiah berharga ini, jawab Jin Yu dengan cara yang sangat senang saat dia akhirnya menarik indera spiritualnya dari selip batu giok. Hehe, tidak perlu berterima kasih padaku, ini adalah perdagangan yang saling menguntungkan, bagaimanapun juga. Kalau begitu, aku akan pergi, kata Han Li sambil menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Jin Yu membalas hormatnya dengan senyuman, dan berkata, saya berharap yang terbaik untuk Anda, rekan Taois Han. Hehe, terima kasih atas kata-kata baik Anda. Tuan Suci Lei, semoga Anda beruntung dalam maju keras suci segera. Han Li terkekeh sambil mengalihkan pandangannya ke Lei Lan. Terima kasih, senior, saya pasti akan bekerja keras, jawab Lei Lan dengan hormat dan ekspresi yang agak rumit di wajahnya. Baiklah, sudah waktunya aku pergi. Han Li memberi kedua wanita itu anggukan cepat sebelum melangkah ke formasi cahaya 5 warna, setelah itu ledakan nyanyian segera terdengar. Semburan gemuruh keras kemudian tiba-tiba meletus dari formasi cahaya, dan rune perak yang tak terhitung jumlahnya melonjak dalam hiruk-pikuk. Bola cahaya putih di tengah formasi juga membengkak beberapa kali ukuran aslinya, mengambil hampir seluruh formasi cahaya. Seluruh formasi mulai berkedip dengan tanda perak dan cahaya putih, dan bintik cahaya bintang melintas di dalamnya untuk membentuk galaksi yang bersinar. Cukup jelas bahwa formasi telah diaktifkan hingga batas kekuatannya. Ekspresi serius muncul di wajah Jin Yu setelah melihat ini, tetapi pada saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia berteriak, siapa di sana? Tunjukkan dirimu. Begitu suaranya menghilang, dia mengulurkan tangan dari lengan bajunya sebelum membuat gerakan meraih, dan ledakan kekuatan tak terlihat yang sangat besar meletus. Kekuatan tak terlihat berkumpul menuju apa yang tampaknya tidak lebih dari udara tipis, tapi bola petir perak tiba-tiba meledak di sana, dan ular perak melesat keluar dari dalam petir sebelum menerkam ke arah formasi cahaya. Ular perak itu sangat cepat dan benar-benar kebal terhadap pengaruh kekuatan luar biasa yang diberikan padanya. Jin Yu sedikit goyah saat melihat ini, dan sebelum dia sempat bereaksi, ular perak itu telah terjun lebih dulu ke dalam formasi cahaya. Hampir pada saat yang sama, teriakan tajam yang menusuk terdengar dari dalam formasi cahaya besar, diikuti oleh pilar cahaya putih yang meletus. Pilar cahaya merobek lebih dari 10.000 kaki ruang dalam sekejap, lalu menghilang ke dalam lubang hitam yang muncul dari udara tipis. Baru saat itulah formasi cahaya 5 warna memudar, hanya menyisakan cakram putih yang hancur di belakang. Lei Lan memandang dengan cara terperangah, dan hanya setelah beberapa saat dia kembali ke akal sehatnya. Siapa itu, Grand Elder? Mereka sepertinya telah diteleportasi bersama Senior Han. Aku tidak tahu, tapi orang itu menggunakan seni kultivasi petir yang sangat luar biasa yang memungkinkan mereka untuk mengabaikan kekuatanku. Dia kemungkinan besar adalah pencuri yang diburu oleh regu penegak hukum, jawab Jin Yu dengan ekspresi gelap. Apa? Apakah Senior Han akan dalam bahaya? Lei Lan menarik napas tajam setelah mendengar ini. Yakinlah, kekuatan rekan Taois Han kemungkinan besar tidak kalah dengan milikku, bahkan pencuri itu tidak akan mampu mengalahkan rekan Taois Han dalam pertempuran. Namun, fakta bahwa dia bersembunyi di dekatnya menunjukkan bahwa dia kemungkinan besar telah mengikuti kita. Sejak kami mengunjungi kawah raksasa itu beberapa hari yang lalu, namun baik rekan Taois Han maupun saya tidak dapat merasakannya, jadi dia pasti memiliki kemampuan penyembunyian yang luar biasa. Tidak mengherankan bahwa bahkan setelah mengerahkan begitu banyak orang, regu penegak hukum masih tidak dapat untuk memburunya. Namun, suara Jin Yu tiba-tiba menghilang saat ekspresi bingung muncul di wajahnya. Apa itu? Lei Lan bertanya. Aura pria itu agak aneh, sepertinya telah bercampur dengan aura binatang yang menyerupai Lightning Cloud Falcon dari dunia primordial, tapi itu tidak persis sama, Jin Yu menjelaskan dengan ragu-ragu. Aura binatang? Mungkinkah itu milik binatang roh yang dia miliki? Lei Lan bertanya. Kurasa tidak. Aura itu benar-benar terintegrasi dengan auranya, dan mereka tampak lebih seperti bagian penyusun dari keseluruhan daripada dua entitas yang terpisah. Bagaimanapun, kita telah mencapai tujuan kita, jadi mari tinggalkan tempat ini dengan benar. Pergi. Kami datang ke sini dengan kedok bahwa Anda akan berkultivasi di daerah yang sangat dingin, jadi kami harus pergi ke sana untuk menghindari kecurigaan. Formasi teleportasi itu membuat keributan yang cukup besar barusan, jadi kemungkinan besar akan ada orang segera tiba di tempat kejadian, kata Jin Yu. Kamu benar, Grand Elder, Lei Lan setuju dengan anggukan. Dengan demikian, Jin Yu menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan semburan cahaya yang menyebarkan fluktuasi sisa yang ditinggalkan oleh formasi cahaya, lalu terbang dengan Lei Lan sebagai dua garis cahaya. Di tempat lain, dalam ruang yang dipenuhi kabut putih keruh, Han Li berdiri di udara, menatap pria yang menerobos masuk ke formasi teleportasi dengan ekspresi aneh di wajahnya. Bukankah aku tidak akan bertemu denganmu lagi, apalagi dalam keadaan seperti ini? Aku kira kamu pasti orang yang mencuri dari gudang tambang, kata Han Li.
Sesaat sebelum dia diteleportasi, dia telah menemukan bahwa orang lain telah menerobos masuk ke dalam formasi, tetapi teleportasi sudah dimulai pada saat itu, jadi dia hanya bisa membiarkan orang itu diteleportasi ke sungai neraka bersamanya. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa pria ini akan menjadi seseorang yang dia kenal. Oh, dari suaranya, sepertinya kamu tahu siapa aku. Berdiri beberapa ratus kaki dari Han Li adalah seorang pria paruh baya kurus dalam satu set jubah biru panjang. Dia mengenakan senyum tipis di wajahnya, dan cukup tenang dan tenang. Bagaimana petir binatangmu itu berkembang, rekan Taois Yu? Aku yakin itu pasti memainkan peran besar dalam kemajuanmu ke ras suci, kata Han Li saat senyum dingin muncul di wajahnya. Ekspresi tenang pria itu langsung berubah menjadi kebingungan setelah mendengar sebutan binatang petir, dan dia berteriak, "Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu tentang binatang petir?" Pada saat yang sama, aura tahap integrasi tubuh awal yang menakutkan dilepaskan ke arah Han Li tanpa syarat apapun. Pria ini tidak lain adalah penjaga toko dengan nama keluarga Yu yang terakhir kali ditemui Han Li di kota suci ras Tianpeng Race. Pada saat itu, penjaga toko telah menjanjikan Han Li buah pergeseran azur sebagai imbalan atas jasanya untuk membantunya menjinakkan binatang petir tertentu. Dua pembudidaya tempering spasial lainnya juga telah direkrut untuk tugas itu, tetapi pada akhirnya, setelah mereka berhasil membantu penjaga toko menjinakkan binatang petir, yang terakhir telah menyalakan mereka dan mencoba membunuh mereka. Hanya setelah menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, Han Li berhasil selamat dari cobaan itu, dan penjaga toko dengan enggan memberinya inti buah pergeseran azur sebelum mereka berpisah. Pada saat itu, dia sudah menyadari bahwa ini adalah sosok yang sangat misterius yang pasti bukan makhluk Tianpeng biasa. Fakta bahwa dia telah maju ke ras suci awal setelah hanya beberapa ratus tahun membuktikan kecurigaan Han Li terhadapnya. Namun, Han Li sekarang jauh lebih kuat daripada dia di masa lalu, dan meskipun dia telah membatasi auranya sendiri ke tahap tempering spasial pertengahan, itu masih benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan basis kultivasinya di masa lalu. Selain itu, dia juga telah mengubah penampilannya sendiri, jadi tidak heran jika penjaga toko tidak dapat mengenalinya. Dalam menghadapi tekanan spiritual yang luar biasa yang dilepaskan pria itu, ekspresi Han Li tetap tenang, dan pada saat berikutnya, dia juga melepaskan ledakan tekanan spiritual yang seharusnya hanya dimiliki oleh makhluk ras suci. Ledakan bergema terdengar saat dua ledakan tekanan spiritual bentrok, lalu meniadakan satu sama lain, menunjukkan bahwa mereka seimbang. Kamu juga makhluk ras suci awal. Hati penjaga toko Yu langsung tersentak saat melihat ini. Dia telah mengikuti trio Han Li dari jauh, dan setelah melihat bahwa Han Li memiliki cara untuk meninggalkan jurang bumi, dia menerobos masuk ke dalam formasi teleportasi Han Li tanpa ragu-ragu. Dia mengira Han Li hanya di tahap tempering spasial, jadi dia tidak terlalu waspada padanya. Jika dia telah mengetahui basis kultivasi Han Li yang sebenarnya sebelumnya, dia mungkin tidak akan menindaklanjuti rencana awalnya. Senyum tipis muncul di wajah Han Li setelah mendengar ini, dan pada saat berikutnya, tekanan spiritual yang dia lepaskan menjadi lebih kuat. Kamu adalah makhluk ras suci menengah. Siapa kamu? Tidak mungkin aku tidak mengenali ras suci menengah dari ras roh terbang. Penjaga toko Yu berseru saat murid-muridnya berkontraksi secara drastis. Namun, yang agak mengejutkan adalah dia masih terlihat cukup tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Siapa aku tidak penting. Kamu pasti telah menjarah banyak biji berharga dari gudang tambang, kan? Aku tidak akan meminta sesuatu yang berlebihan, serahkan semua biji yang kamu curi, dan aku akan biarkan kamu bebas. Itu akan bertindak sebagai pembayaranmu untuk menumpang dalam formasi teleportasiku, jawab Han Li dengan acuh tak acuh, tidak menunjukkan niat untuk mengungkapkan identitasnya sendiri. Begitu, jadi kamu menginginkan bahan yang aku ambil dari gudang. Memang, aku hanya bisa melarikan diri dari jurang bumi menggunakan formasi teleportasimu, jadi sudah sepantasnya aku mengeluarkan sejumlah pembayaran untukmu. Bukannya marah dengan tuntutan Han Li, penjaga toko Yu hanya tertawa kecil sebelum membalik tangan untuk memperlihatkan gelang penyimpanan biru, lalu melemparkannya ke Han Li dengan jentikan pergelangan tangannya. Han Li sedikit goyah saat melihat ini, tetapi sebuah pikiran kemudian segera muncul di benaknya, dan tatapan dingin muncul di matanya saat melihat gelang yang mendekat. Dia menyapu lengan baju di udara, dan cahaya keemasan menyala saat gelang itu terbelah menjadi dua. Alih-alih apapun yang jatuh dari gelang itu, guntur keras meletus, dan itu berubah menjadi jaring petir biru yang turun ke arahnya. Namun, Han Li tampaknya telah mengantisipasi ini sebelumnya. Dia tiba-tiba mengepakkan sayapnya, dan guntur terdengar, setelah itu jaring perak petir juga meletus dari belakangnya. Dua jaring petir bentrok, dan kilat perak berubah menjadi formasi petir yang aneh. Jaring petir biru tersedot ke dalam formasi petir dalam sekejap, dan tidak dapat melepaskan kekuatannya. Hati penjaga toko Yu tersentak saat melihat ini, sementara Han Li hanya mengarahkan jarinya ke formasi petir, dan itu menghilang setelah petir yang keras. Aku bisa memaafkanmu sekali ini saja. Ini kesempatan kedua, serahkan bijinya, dan aku akan membiarkanmu pergi.
Kalau tidak, hehe, Han Li terkekeh dingin saat niat membunuh melintas di matanya. Penjaga toko Yu ini telah mencoba membunuhnya beberapa ratus tahun yang lalu, dan jika bukan karena fakta bahwa Han Li lebih kuat dari yang dia duga, kemungkinan besar dia akan mencoba membunuh Han Li di sini juga. Karena itu, Han Li secara alami tidak akan menunjukkan kebaikan padanya. Faktanya, dia sudah melepaskannya dengan memberinya kebebasan dengan imbalan biji yang telah dia curi. Tentu saja, jika dia tidak mau menurut, maka Han Li tentu tidak keberatan mengakhiri hidupnya. Kemampuan pria itu untuk tetap tenang dalam situasi ini menunjukkan bahwa dia memiliki beberapa kartu truf di lengan bajunya, tetapi dengan kekuatan Han Li saat ini, dia secara alami tidak akan takut padanya. Sepertinya kamu mengenalku dengan baik. Kalau begitu, setelah beberapa perenungan, penjaga toko Yu berpura-pura dengan ekspresi pasrah dan sepertinya akan menyerah, tetapi tepat pada saat ini, selusin jarum tipis transparan tiba-tiba muncul di belakang Han Li. Jarum ini kemudian melesat ke arah Han Li sebagai benang perak, dan pada saat yang sama, petir keras meletus di atasnya. Sebuah bola petir muncul dari udara tipis, terdiri dari 3 warna, yaitu emas, perak, dan biru. Di dalam petir itu ada makhluk setengah manusia setengah burung, dan dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan 3 sambaran petir tebal sekaligus. Cahaya dingin melintas di mata Han Li, dan tubuhnya kabur, hanya menyisakan bayangan untuk ditembus oleh benang perak. Segera setelah itu, cahaya keemasan terang meletus di atas kepalanya, dan proyeksi emas dengan 3 kepala dan 6 lengan muncul. Begitu muncul, proyeksi itu mendorong ke-6 telapak tangannya ke depan sekaligus, melepaskan 6 pilar cahaya keemasan. Serangkaian dentuman menggelegar terdengar, dan meskipun ada kekuatan menakjubkan yang diilhami dalam 3 sambaran petir, mereka masih dihancurkan oleh 6 pilar cahaya pada akhirnya. Sebelum binatang aneh di atas bisa melepaskan serangan lain, Han Li mengepakkan sayapnya dan menghilang di tempat. Detik berikutnya, guntur keras terdengar lebih dari 200 kaki jauhnya, dan dia muncul kembali dengan ekspresi dingin. Jadi sepertinya kamu bersikeras untuk berkelahi. Kalau begitu, aku akan mengirimmu ke jalanmu dan menyelesaikan perbedaan kita sekali dan untuk selamanya. Begitu suaranya menghilang, proyeksi emas di belakangnya mengambil bentuk yang substansial dan bermanifestasi ke dalam tubuh emas asal. Setelah itu, dia dengan cepat meletakkan tangan di atas kepalanya sendiri, dan Naschen Soul yang hitam pekat muncul, lalu menghilang ke dalam tubuh emas sebagai ledakan ki hitam. Tubuh emas itu segera membuka ke-6 matanya sekaligus, dan mengayunkan 6 lengannya ke udara, memanggil pedang emas raksasa di masing-masing tangan. Bilah emas kemudian diayunkan ke udara secara serempak, dan garis pedang emas ki yang tak terhitung jumlahnya melonjak dalam hiruk-pikuk. Setelah itu, tubuh emas itu sendiri menerkam langsung ke arah binatang di udara di atas. Binatang buas di dalam petir melepaskan raungan kemarahan saat melihat ini, dan bola petir perak yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya. Pada saat yang sama, ia mengepakkan sayapnya, dan bulu yang tak terhitung jumlahnya melesat seperti panah sebelum berubah menjadi sambaran petir biru. Bola-bola petir perak dan sambaran petir biru semuanya cukup kuat, tetapi mereka langsung hancur berkeping-keping oleh guratan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh emas muncul tepat di depan binatang itu dalam sekejap, dan 6 bilahnya berubah menjadi bola cahaya emas berukuran roda gerobak yang meluncur langsung ke arah binatang itu. Cahaya ganas melintas di mata binatang itu saat melihat ini, dan cahaya memancar dari kedua lengannya sebelum mereka berubah menjadi palu dan penusuk. Segera setelah itu, ia melepaskan jeritan keras dan mengayunkan palu dan penusuk di udara. Sebuah lingkaran cahaya merah muncul di sekitar tubuhnya di samping busur petir emas, dan terbang langsung menuju 6 bola cahaya keemasan tanpa rasa takut atau hambatan. Garis-garis pedang ki langsung terjalin dengan sambaran petir, dan keduanya tampak serasi. Penjaga toko Yu tercengang melihat bahwa bahkan binatang petir tidak dapat menjaga Han Li. Dia lebih sadar dari siapapun tentang betapa kuatnya binatang petir ini. Petir yang dilepaskan oleh binatang ini tampaknya cukup biasa, tetapi pada kenyataannya, setiap baut mampu membunuh seorang pembudidaya tempering spasial. Anggota regu penegak hukum yang berhasil mengejarnya di tingkat ketiga dari jurang bumi telah dibunuh tidak lain oleh binatang petir ini. Terlepas dari keterkejutannya, dia segera membuat segel tangan dengan tangan yang tersembunyi di balik lengan bajunya. Pada saat yang sama, bunyi gedebuk tumpul terdengar dari belakangnya, dan semburan cahaya 5 warna meletus, kemudian berubah menjadi proyeksi merak raksasa. Kamu adalah makhluk 5 cahaya. Han Li agak terkejut melihat ini. Hehe, kenapa kamu tidak datang dan melihat sendiri? Penjaga toko Yu tertawa dingin ketika proyeksi merak berubah menjadi lautan cahaya 5 warna yang melonjak ke arah Han Li dari jauh. Ruang di belakang lautan cahaya 5 warna berputar dan melengkung dengan keras, seolah-olah mengancam untuk membuat seluruh langit runtuh. Pada saat yang sama, benang perak yang meleset dari Han Li sebelumnya melesat lagi sebelum menghilang ke udara tipis dalam sekejap. Ekspresi Han Li menjadi gelap saat melihat ini, dan cahaya biru melintas di matanya, diikuti dengan cahaya ungu yang keluar dari tubuhnya.
Sosok hijau cerah kemudian memisahkan diri darinya sebelum memposisikan dirinya tepat di belakangnya. Selusin benang perak melesat ke udara dan langsung mengenai sosok hijau itu, tapi seolah-olah mereka telah menabrak kayu mati. Pada saat ini, cahaya spiritual yang memancar dari tubuh sosok hijau memudar, mengungkapkannya sebagai Han Li, berkulit hijau dengan pola ungu di sekujur tubuhnya. Ini secara alami adalah tubuh roh yang telah dikultivasikan oleh Han Li menggunakan zoisia abadi itu. Setelah diberi makan secara teratur oleh cairan hijau dari botol kecil misterius, tubuh roh sekarang memiliki kekuatan tahap integrasi tubuh awal. Selanjutnya, itu berada di puncak tahap integrasi tubuh awal dan hanya satu langkah lagi untuk maju ke tahap integrasi tubuh tengah. Selain itu, setelah mencapai tahap integrasi tubuh roh ini telah mencapai beberapa kemampuan luar biasa, jadi itu sekarang menjadi salah satu kartu truf Han Li. Han Li segera melepaskan gumpalan indera spiritualnya untuk mengendalikan tubuh roh, dan dia sangat ingin melihat apa yang mampu dilakukannya dalam pertempuran. Setelah benang perak menembus tubuh roh, mereka menampakkan diri sebagai selusin jarum perak. Apa yang cukup mengkhawatirkan adalah bahwa kulit pada tubuh roh di sekitar area di mana jarum perak tertanam telah berubah menjadi hitam pekat, dan bau menjijikan terpancar dari area yang terkena. Jarum perak ini jelas sangat beracun, dan mereka menggeliat keras dalam upaya untuk menanamkan diri lebih dalam ke dada tubuh roh. Namun, Han Li, berkulit hijau hanya mendengus dingin, dan lapisan pola ungu tiba-tiba muncul di dadanya, menyebabkan kulit di sana berubah menjadi warna abu-abu. Akibatnya, jarum tidak dapat maju lebih jauh, dan seolah-olah mereka telah terperangkap di dinding besi dan baja. Segera setelah itu, Han Li, berkulit hijau menundukkan kepalanya dan meniupkan semburan cahaya hijau di samping nafas harum ke dadanya sendiri. Adegan yang menakjubkan kemudian terjadi. Saat cahaya hijau menyapu dadanya, kulitnya yang menghitam dengan cepat kembali ke warna hijau normal, dan jarum perak bergetar sebelum dicabut satu persatu, lalu ditelan oleh Han Li, berkulit hijau. Penjaga toko Yu benar-benar menjadi sangat khawatir saat melihat ini. Namun, bahkan saat pandangan sedikit panik melintas di matanya, dia mengertakkan gigi dan dengan cepat membuat serangkaian segel tangan untuk lebih meningkatkan kecepatan dia melepaskan kekuatan sihirnya sendiri. Dengan masuknya kekuatan sihir baru ini, lautan cahaya 5 warna mengeluarkan suara mendengung yang samar, dan rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya. Rune ini kemudian membentuk lapisan batasan mendalam yang jatuh ke arah Han Li. Sedikit kejutan muncul di mata Han Li saat melihat ini. Dia telah mengolah 12 transformasi kebangkitan, dan dia juga memiliki darah sejati 5 warna merak, jadi dia secara alami sangat akrab dengan kemampuan cahaya surgawi 5 warna dari 5 warna balap. Namun, lautan cahaya ini beberapa kali lebih kuat daripada cahaya surgawi 5 warna yang dia kenal. Jika bukan karena fakta bahwa dia bisa merasakan aura akrab dari merak 5 warna di dalam lautan cahaya, dia akan berpikir bahwa ini adalah kemampuan yang sama sekali berbeda. Tidak heran jika penjaga toko Yu masih memutuskan untuk menyerangnya tanpa ragu-ragu meskipun ada perbedaan dalam basis kultivasi mereka, hanya cahaya surgawi 5 warna ini saja sudah cukup untuk mengalahkan rata-rata pembudidaya integrasi tubuh tengah. Jika seorang kultivator tahap integrasi tubuh normal tersapu oleh lautan cahaya ini dan terperangkap di dalam batasan di dalamnya, akan sangat sulit bagi mereka untuk membebaskan diri. Namun, Han Li hanya melihat lautan cahaya 5 warna dengan senyum dingin di wajahnya. Tiba-tiba, tubuh roh di sampingnya menyatu ke dalam tubuhnya lagi, menghilang seperti proyeksi. Han Li kemudian tiba-tiba berguling ke tanah, dan cahaya 5 warna melintas dari tubuhnya saat dia berubah menjadi merak 5 warna yang panjangnya beberapa puluh kaki. Lautan cahaya jatuh ke merak 5 warna dan benar-benar membanjiri tubuhnya, tetapi merak hanya mengepakkan sayapnya dan terbang keluar dari lautan cahaya dengan mudah. Lapisan batasan yang diilhami dalam lautan cahaya 5 warna tampaknya sama sekali tidak efektif untuk melawannya. Meskipun dia tidak dapat melepaskan cahaya surgawi 5 warna yang hampir sekuat cahaya lawan dalam bentuk merak 5 warna, itu adalah tugas sederhana baginya untuk menahan cahaya surgawi lawannya dalam bentuk ini. Apa? Apakah kamu makhluk 5 cahaya juga? Itu tidak mungkin. Tidak mungkin aku tidak mengenali ras suci makhluk 5 cahaya? Mungkinkah? Jadi, aku tidak peduli jika kamu dikirim untuk memburuku oleh tua itu atau tidak. Aku akan membunuhmu bahkan jika itu membuatku mundur lebih dari 100 tahun dalam kultivasiku. Penjaga toko Yu awalnya sedikit goyah sebelum ekspresinya semakin gelap, dan wajahnya menjadi bengkok karena dendam dan amarah. Begitu suaranya menghilang, dia mengarahkan jarinya ke kejauhan dengan kejam, dan ledakan yang menghancurkan bumi segera terdengar dari dalam lautan cahaya 5 warna. Lautan cahaya kemudian menyatu menuju pusat dan membentuk bola cahaya 5 warna raksasa, yang kemudian segera diwujudkan menjadi proyeksi merak yang panjangnya lebih dari 1000 kaki. Perbedaan antara ukuran bentuk merak 5 warna Han Li dan proyeksi adalah siang dan malam. Namun, proyeksi merak raksasa tidak langsung menyerang Han Li. Sebaliknya, ia mengepakkan sayapnya dan tiba-tiba menghilang di tempat. Detik berikutnya,
cahaya 5 warna melonjak di bawah kaki penjaga toko Yu, dan proyeksi merak muncul kembali. Dia kemudian menginjakkan satu kaki ke proyeksi, lalu menjentikkan 10 jarinya ke arah dirinya sendiri, mengirimkan seberkas cahaya ke tubuhnya sendiri. Adegan aneh kemudian terjadi. Tubuh penjaga toko Yu tiba-tiba mulai mencair, dan dalam beberapa saat, dia telah sepenuhnya menyatu dengan proyeksi burung merak di bawahnya. Proyeksi merak segera mengeluarkan teriakan yang jelas, dan rune 5 warna melonjak keluar dari tubuhnya dengan hiruk-pikuk saat mengambil bentuk yang substansial. Pada saat yang sama, aura mengerikan yang hanya dimiliki oleh para pembudidaya integrasi tubuh yang terlambat meletus dari tubuhnya dalam hiruk-pikuk. Semua ki asal dunia dalam radius beberapa puluh kilometer menyatu ke dalam tubuh merak raksasa itu sebagai untaian cahaya yang terlihat dengan mata telanjang. Aura merak raksasa membengkak sekali lagi, mencapai puncak tahap integrasi tubuh akhir. Setelah itu, ia mengepakkan sayapnya, dan ruang di sekitarnya berputar dan kabur. Pada saat yang sama, rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya, dan semuanya tampaknya dipenuhi dengan kekuatan yang menghancurkan. Han Li hanya bisa menarik napas tajam saat melihat ini. Tidak hanya cahaya surgawi 5 warna yang telah dilepaskan penjaga toko Yu sangat kuat, sekarang dia telah menyatu menjadi satu dengan proyeksi merak, basis kultivasinya telah meningkat 2 peringkat. Ini sangat mencengangkan. Tampaknya inilah mengapa dia bisa tetap tenang di hadapan Han Li. Jika seorang kultivator integrasi tubuh tengah yang normal menghadapi hal seperti ini, bahkan pertahanan diri akan menjadi masalah, apalagi membunuh penjaga toko Yu. Namun, meskipun heran, Han Li tidak takut sedikit pun. Melihat penjaga toko Yu telah menunjukkan kartu asnya, dia secara alami bertekad untuk membunuh Han Li, jadi bahkan jika Han Li mengusulkan gencatan senjata sekarang, itu pasti akan ditolak. Saya terkesan. Sepertinya saya juga harus mengeluarkan beberapa trik untuk mencocokkan Anda, rekan Daois. Sebuah suara dingin terdengar saat tubuh merak Han Li tiba-tiba diselimuti oleh bola cahaya keemasan. Segera setelah itu, makhluk besar lain muncul di tempat burung merak mengikuti kilatan cahaya keemasan yang menyilaukan. Ini adalah kera emas raksasa dengan bulu emas berkilauan, dan sepasang mata besar yang cerah dan tajam. Di hadapan lawan yang menakutkan ini, Han Li telah berubah menjadi kera gunung raksasa, yang merupakan wujud terkuatnya di antara 12 transformasi kebangkitan. Dalam bentuk kera raksasa ini, tingginya mencapai lebih dari 1000 kaki, dan anggota tubuhnya seperti pilar raksasa. Dia merentangkan tangannya, dan itu menyerupai kanopi besar saat diayunkan dengan kejam ke arah merak 5 warna di bawah. Sepasang ledakan terdengar berturut-turut, dan kedua telapak tangan raksasa itu jatuh dengan kekuatan pegunungan. Penjaga toko Yu secara alami cukup tercengang dengan ini, dan cahaya surgawi 5 warna segera berputar di sekelilingnya, membentuk penghalang cahaya yang menghalangi telapak tangan raksasa. Cahaya surgawi 5 warna sangat dalam, dan dalam keadaan normal, seharusnya bisa dengan mudah meniadakan serangan brute force seperti ini. Namun, kekuatan besar kera gunung raksasa adalah salah satu kemampuan bawaan kera, dan itu jauh lebih hebat daripada yang bisa dibayangkan penjaga toko Yu. Mengikuti sepasang ledakan yang bergema, penghalang cahaya 5 warna bergetar hebat sebelum dua bagiannya mulai runtuh bersamaan. Setelah beberapa kilatan cahaya yang ganas, penghalang mulai runtuh. Penjaga toko Yu cukup terkejut dengan ini, tetapi dia tentu saja tidak akan hanya diam di tempat seperti bebek yang duduk, jadi dia segera mengepakkan sayapnya tanpa ragu-ragu. Rune 5 warna langsung melintas di sekitar tubuh merak raksasanya, setelah itu dia langsung menghilang di tempat. Cahaya biru melintas melalui mata kera emas raksasa saat melihat ini, dan ia tiba-tiba menginjak dengan kedua kakinya yang besar sebelum juga menghilang ke udara tipis. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus beberapa ribu kaki jauhnya, dan burung merak muncul kembali. Namun, hampir pada saat yang sama, cahaya keemasan melintas di atasnya, dan kera raksasa itu juga keluar dari udara tipis sebelum segera mengirimkan kedua tinjunya yang besar ke bawah dengan kejam. Proyeksi tinju yang tak terhitung jumlahnya segera muncul sebelum menghujani merak 5 warna dalam hujan lebat. Gelombang kejut emas yang dilepaskan oleh proyeksi tinju mewarnai ruang di sekitarnya dengan warna emas, dan pada saat yang sama, ruang antara dua binatang raksasa mulai melengkung dan bergetar hebat, seolah-olah berada di ambang kehancuran. Merak 5 warna bertubuh sangat besar, tetapi mampu bereaksi dengan sangat cepat. Setelah melepaskan teriakan yang jelas, cahaya spiritual 5 warna berputar di sekitar tubuhnya sebelum membentuk perisai cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing hanya berukuran sekitar 1 kaki. Perisai ini ditumpuk di atas satu sama lain untuk melindungi merak raksasa, dan proyeksi tinju emas yang tampaknya tak terbendung hanya mampu menghancurkan kurang dari setengah perisai sebelum menghilang dari keberadaannya. Segera setelah itu, merak 5 warna melepaskan teriakan tajam lainnya, dan perisai cahaya yang tersisa berubah menjadi pedang terbang 5 warna yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya tampak sangat tajam. Begitu pedang terbang ini terbentuk, mereka segera menembakkan pedang ki ke arah kera raksasa, dan tampaknya kera itu dalam bahaya besar.
Sebuah tanda kemarahan muncul di wajah kera besar saat melihat proyeksi tinjunya digagalkan, dan kemarahannya hanya didorong lebih jauh dengan melihat gelombang pedang 5 warna Ki yang mendekat. Itu memukul dadanya dengan keras saat melepaskan raungan amarah yang menggelegar, dan dengan setiap hentakan dadanya, suara logam akan berdering, sementara cahaya keemasan di sekitar tubuhnya menjadi lebih terang dan lebih jelas. Setelah 3 pukulan berturut-turut, bulu kera raksasa itu berdiri tegak seperti duri landak, dan 3 lapis cahaya keemasan juga telah dilepaskan dari tubuhnya. Tidak hanya 3 lapisan cahaya ini yang sangat padat, ada banyak rune emas yang tersebar di seluruh permukaannya, menciptakan pemandangan yang cukup menakjubkan untuk dilihat. Ini adalah kemampuan pelindung yang kuat yang telah dipelajari Han Li setelah mencapai tahap integrasi tubuh bagian tengah. Itu hanya bisa dilepaskan ketika dia berada dalam wujud kera gunung raksasa, dan itu tidak kalah kuatnya dengan teknik rahasia Buddhis yang legendaris, lingkaran Vajra. Begitu 3 lapisan cahaya keemasan terbentuk, mereka diserang oleh garis-garis pedang Ki 5 warna. Penghalang cahaya keemasan segera bersinar lebih terang, melepaskan cahaya gemerlap sambil juga memancarkan semburan suara mendengung. Pedang terbang yang dibentuk oleh cahaya surgawi 5 warna benar-benar luar biasa. Mereka meninggalkan jejak putih panjang di ruang yang tersisa di belakang mereka, dan setelah mencapai penghalang cahaya keemasan, mereka menghancurkan rune emas di dalam penghalang dengan kecepatan tinggi. Meskipun sebagian besar pedang Ki dibatalkan oleh penghalang cahaya, masih ada lebih dari 100 garis pedang Ki 5 warna yang menabrak dan menebas dengan kejam ke tubuh kera raksasa itu. Namun, adegan yang terjadi selanjutnya membuat merak 5 warna benar-benar terperangah. Lapisan cahaya keemasan lain muncul di atas tubuh kera emas raksasa itu, dan itu tampaknya merupakan benteng yang tidak bisa dihancurkan, memukul mundur atau menghancurkan semua garis pedang Ki yang mengenainya. Akibatnya, kera raksasa itu tetap tidak terluka sama sekali, dan ia menderu dingin sebelum mengayunkan lengan berbulunya ke udara. Tiba-tiba, sebagian kecil dari lengannya menghilang, dan pada saat berikutnya, fluktuasi spasial meletus di kedua sisi merak 5 warna. Segera setelah itu, 2 tangan emas besar terulur dari udara tipis sebelum meraih ke arah sayap merak seperti kilat. Hati merak raksasa tersentak saat melihat ini, tetapi dia tidak panik sedikitpun karena dia juga mengeluarkan harum dingin. Itu mengepakkan sayap raksasanya, yang kemudian berubah menjadi sepasang bilah raksasa 5 warna di tengah kilatan cahaya spiritual. Permukaan kedua bilah itu sangat cerah, dan itu menyerupai senjata surgawi yang tajam tak tertandingi saat mereka dengan kejam menyerang ke arah 2 tangan emas raksasa sebagai pembalasan. Kedua tangan itu tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh pedang besar itu, dan mereka mengepal menjadi tinju yang erat sebelum menyerang pedang raksasa itu dalam sekejap. 2 ledakan bergema langsung terdengar, dan 2 bola cahaya yang menusuk meletus saat bilah raksasa berbenturan dengan tinju yang sangat besar. Seolah-olah sepasang matahari yang cemerlang muncul dari udara tipis. Tubuh merak 5 warna bergetar hebat, dan itu menembak kembali tanpa peringatan apapun. Hanya setelah terbang kembali sejauh lebih dari 1000 kaki, ia baru saja berhasil menahan momentumnya sendiri dengan melebarkan sayapnya. Meskipun tampaknya sebagian besar tetap tanpa cedera, matanya dipenuhi dengan keheranan. Sebaliknya, kera emas raksasa di atas hanya bergoyang sedikit sebelum menstabilkan dirinya sendiri. Cukup jelas bahwa kera telah memperoleh keunggulan yang menentukan selama bentrokan itu. Namun, itu tidak terlalu mengejutkan. Di antara semua roh sejati, kera gunung raksasa terkenal karena tubuh fisiknya yang kuat dan kekuatannya yang luar biasa. Merak 5 warna tidak kalah terkenal dari kera gunung raksasa, tetapi lebih dikenal karena cahaya surgawi 5 warnanya. Dalam kontes kekuatan murni, tidak mungkin itu bisa menandingi kera gunung raksasa. Mengambil keuntungan dari dasar merak yang tidak stabil, kera raksasa mengeluarkan raungan rendah sebelum meluncur ke arahnya seperti kilat. Namun, tubuh kera tiba-tiba kabur di sepanjang jalan, dan tiba-tiba menghilang ke udara. Merak 5 warna baru saja berhasil menemukan pijakannya, dan ekspresi kaget dan marah segera muncul di matanya saat rune 5 warna yang tak terhitung jumlahnya meletus dari tubuhnya sekali lagi. Tampaknya burung merak akan melepaskan semacam kemampuan yang kuat, tetapi sudah terlambat. Cahaya keemasan menyala, dan kera emas raksasa muncul tepat di depan merak 5 warna dengan cara seperti hantu. Ia mengayunkan salah satu tinju emas raksasanya ke udara, meninggalkan jejak bayangan di belakangnya, dan tinju itu mengenai tubuh merak dengan kecepatan yang menakjubkan yang tak terhindarkan. Bunyi tumpul segera terdengar, dan cahaya 5 warna di sekitar tubuh merak raksasa itu berhasil meniadakan kekuatan pukulan itu, tetapi ledakan kekuatan yang sangat besar masih bekerja pada tubuhnya. Itu segera melepaskan tangisan sedih, dan jatuh ke tanah seperti bintang jatuh. Pada saat yang sama, kekuatan luar biasa telah sepenuhnya melumpuhkannya dengan mengikat anggota tubuhnya secara paksa. Kera emas raksasa tidak berniat memberi merak kelonggaran apapun. Itu membuat gerakan meraih dengan kedua tangan, dan cahaya keemasan menyala tidak menentu saat 36 pedang emas kecil muncul di masing-masing tangannya.
Pedang kecil ini kemudian langsung digabungkan di masing-masing tangan untuk membentuk dua pedang emas raksasa yang panjangnya lebih dari 100 kaki. Tatapan ganas melintas di mata kera raksasa itu, dan ia melesat keluar seperti kilat, meninggalkan jejak bayangan di belakangnya. Setelah mengejar merak 5 warna yang jatuh, ia menebas pedang raksasa di udara, dan proyeksi pedang besar yang tak terhitung jumlahnya melonjak maju untuk menyapu merak 5 warna seperti tornado. Ledakan bergema terdengar, dan kera raksasa berhenti di udara, sementara merak 5 warna dibanting dengan kejam ke tanah oleh pedang Ki yang menghancurkan, menciptakan kawah raksasa. Aku tidak ingin harus melakukan ini, tetapi kamu telah memaksa tanganku. Bahkan sebelum Han Li sempat melihat apakah serangannya efektif, penjaga toko Yu melepaskan raungan amarah yang menggelegar. Han Li sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum akhirnya melihat pemandangan di dalam kawah di bawah. Merak 5 warna berbaring di dalam kawah dengan cakarnya mengarah ke langit, dan bulu-bulunya benar-benar berantakan, dengan banyak dari mereka telah terputus. Namun, cukup jelas bahwa merak itu sendiri tidak mengalami banyak kerusakan. Detik berikutnya, ia mulai melantunkan mantra yang rumit, dan semua rune 5 warna yang berputar di sekitarnya tiba-tiba berkumpul menuju satu tempat. Rune yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk membentuk formasi cahaya 5 warna dengan diameter beberapa ribu kaki, dan nyanyian Buddhis terdengar dari dalam formasi, yang juga memancarkan cahaya 5 warna yang menusuk. Cahaya dingin melintas di mata Han Li saat melihat ini, dan dia tiba-tiba menyatukan kedua telapak tangannya, di mana dua pedang emas raksasa langsung bergabung menjadi satu di tengah kilatan cahaya keemasan. Pedang raksasa gabungan itu panjangnya sekitar 300 hingga 400 kaki, dan itu berkedip dengan cahaya keemasan. Ada worm biru samar menari dan menggeliat di dalam pedang, tampak seolah-olah itu bisa keluar dari pedang dan naik ke langit setiap saat. Kera raksasa kemudian mengucapkan kata, tebasan, dengan suara dingin, dan mengayunkan pedang raksasa ke bawah. Garis pedang biru Ki segera meletus dari bilahnya, dan itu membengkak hingga lebih dari 1000 kaki dalam sekejap sebelum menyerang formasi cahaya raksasa dengan cara yang kejam. Formasi itu terkoyak tanpa bisa memberikan perlawanan apapun, tetapi kemudian segera memperbaiki dirinya sendiri. Dan seolah-olah tebasan pedang raksasa itu sama sekali tidak efektif melawan formasi ringan. Sedikit keterkejutan melintas di mata kera raksasa saat melihat ini, tapi senyum dingin kemudian segera muncul di wajahnya saat pedang raksasa itu menebas ke bawah lagi. Dengan kekayaan pengalaman pertempuran Han Li, dia secara alami menyadari bahwa formasi cahaya pasti tidak benar-benar bisa dihancurkan, dia hanya perlu menyerangnya beberapa kali lagi. Garis kedua pedang Ki bahkan lebih menghancurkan daripada yang pertama, tetapi begitu pedang itu keluar dari pedang raksasa itu, merak 5 warna tiba-tiba menghentikan nyanyiannya, lalu mengarahkan salah satu cakarnya ke arah tertentu dengan sikap serius. Raungan kesakitan segera terdengar dari arah itu, dan hati Han Li bergerak sedikit saat dia berbalik ke arah sumber raungan itu. Di sana, dia menemukan binatang petir dan tubuh emas asalnya masih terlibat dalam pertempuran sengit, dan yang pertama memasang ekspresi kesakitan di wajahnya. Petir keras terdengar dari tubuhnya, dan sambaran petir dari 3 warna berbeda meletus dalam hiruk-pikuk, menutupi seluruh tubuhnya dalam jaring petir yang padat. Itu kemudian tiba-tiba meninggalkan pertempurannya melawan tubuh emas dan berubah menjadi bola petir 3 warna, lalu meluncur langsung ke arah formasi cahaya raksasa. Han Li tidak tahu apa niat binatang itu, tapi dia tahu bahwa membiarkan binatang petir itu mendapatkan jalannya adalah ide yang buruk, jadi dia segera melepaskan raungan yang menggelegar sambil meluncurkan tinju berbulu besar ke arah bola. Kilat dengan cara yang kejam. Pada saat yang sama, tubuh emas Provenance juga melepaskan tangisan panjang dan mengejar sebagai bola cahaya keemasan. Ledakan bergema terdengar, dan meskipun kera raksasa itu lebih dari 1000 kaki jauhnya dari bola petir, pukulannya telah menciptakan proyeksi kepalan emas seukuran paviliun, dan menghantam bola petir dengan kecepatan dan kekuatan yang menghancurkan. Binatang petir melepaskan raungan kemarahan, dan meskipun memiliki kekuatan yang luar biasa, ia masih tidak dapat menerima serangan kekuatan penuh dari kera raksasa secara langsung. Jaring pelindung petir di sekitarnya langsung terkoyak oleh proyeksi tinju, dan tubuhnya juga terlempar. Selama penundaan sepersekian detik ini, tubuh emas asalnya mengejar binatang petir, dan 6 bilah emas di tangannya tiba-tiba berubah menjadi 6 cermin emas kuno, yang melepaskan 6 pilar cahaya keemasan yang melonjak ke arah binatang petir dengan kekuatan luar biasa. Serangkaian ledakan terdengar secara berurutan, dan lightning base dikirim terbang lagi oleh pilar cahaya. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan raungan kesakitan, tampaknya mengalami beberapa luka ringan. Ekspresi mendesak muncul di wajah penjaga toko Yu setelah melihat ini, dan dia melepaskan tangisan panjang yang menusuk, seolah-olah dia dengan putus asa mendesak binatang petir untuk melakukan sesuatu. Jeritan melengking yang tajam terdengar dari mulut binatang petir sebagai tanggapan, setelah itu kilat di sekitar tubuhnya menjadi lebih terang secara signifikan, dan pemandangan yang menakjubkan kemudian terjadi. Tiba-tiba, 3 pasang sayap, 1 emas, 1 perak, dan 1 biru,
muncul di punggung Lightning Beast. Itu mengepakkan sayap-sayap itu secara serempak, dan segera menghilang di tempat di tengah gemuruh petir yang keras. Dengan demikian, kumpulan pilar cahaya berikutnya yang dilepaskan oleh tubuh emas asalnya tidak menghasilkan apa-apa selain udara kosong. Mata Han Li berkontraksi sedikit setelah melihat ini, dan dia segera berbalik ke arah formasi cahaya raksasa di bawah. Pada saat yang sama, cahaya hitam melintas dari dahinya, dan mata iblis hitam vertikal muncul. Pilar cahaya hitam kemudian keluar dari mata, tetapi segera menghilang ke udara tipis. Petir lain terdengar dari atas formasi cahaya raksasa, dan binatang petir muncul kembali. Pada saat yang sama, pilar cahaya hitam yang setebal mangkuk besar juga keluar dari udara tipis. Pada jarak dekat seperti itu, tidak ada cara bagi binatang petir untuk menghindar, namun tepat saat pilar cahaya hitam hendak menyerang tubuh binatang petir, suara mendengung keras tiba-tiba terdengar dari formasi cahaya raksasa. Cahaya spiritual 5 warna yang terang meletus, dan pilar cahaya hitam goyah sejenak sebelum tiba-tiba berbelok di sudut dan melirik melewati Lightning Beast. Detik berikutnya, Lightning Beast mengepakkan sayapnya tanpa ragu-ragu, dan terbang lebih dulu ke dalam formasi cahaya, membuat Han Li kecewa. Prosesnya tampaknya cukup rumit, tetapi semuanya benar-benar terjadi dalam rentang beberapa tarikan napas. Merak 5 warna di bawah mengeluarkan tangisan gembira saat melihat ini, dan cahaya spiritual 5 warna di sekitarnya melonjak dalam hiruk-pikuk menuju formasi cahaya raksasa di sekitarnya. Itu kemudian mengepakkan sayapnya, dan bahkan tubuhnya menyatu ke dalam formasi cahaya sebagai bola cahaya spiritual. Beberapa saat kemudian, tidak ada yang tersisa di bawah selain dari formasi cahaya itu sendiri. Namun, formasi itu mulai mengalami perubahan. Semburan gemuruh terdengar dari dalamnya, dan cahaya terang memancar saat beberapa puluh pilar cahaya 5 warna yang tebal meletus dari dalam. Setiap pilar cahaya memiliki radius sekitar 1 kaki, dan semuanya melesat ke atas sebelum menghilang ke dalam awan putih dan kabut di atas. Han Li dengan cepat menentukan bahwa ada 81 pilar cahaya ini secara total, namun sebelum dia memiliki kesempatan untuk melakukan apapun, rune 5 warna yang tak terhitung jumlahnya mulai melonjak keluar dari pilar cahaya ini sebelum dengan cepat berputar di udara. Pilar cahaya 5 warna yang lebih besar segera meletus ke atas dari pusat formasi cahaya, lalu menghilang tinggi ke udara dalam sekejap. Detik berikutnya, ledakan fluktuasi spasial yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari pilar cahaya ini, setelah itu sebuah lubang perak muncul dari udara tipis tepat di atas formasi cahaya. Pada awalnya, itu hanya seukuran kepalan tangan, tetapi kemudian membengkak menjadi sekitar 10 kaki dalam sekejap, dan ledakan ki spiritual yang sangat murni melonjak dari dalam hiruk-pikuk. Han Li dikejutkan oleh rasa keakraban dalam menghadapi ki spiritual murni ini, dan setelah dengan cepat mencari jawaban melalui ingatannya sendiri, dia menyadari bahwa ki spiritual ini sangat mirip dengan ki spiritual di alam es besar. Lubang itu masih melebar tepat di depan matanya, dan dia tiba-tiba dikejutkan oleh firasat. Dia segera mengayunkan pedang emas raksasanya ke udara tanpa ragu-ragu, dan garis-garis pedang emas seukuran telapak tangan ki yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arah lubang perak dalam hiruk-pikuk, dengan putus asa berusaha menghancurkannya. Namun, peristiwa yang terjadi selanjutnya membuat hati Han Li benar-benar tenggelam. Bahkan saat rentetan pedang emas ki melonjak di atas lubang perak, itu hanya membuat ruang di dekatnya sedikit melengkung, tetapi tidak berpengaruh apapun pada lubang perak itu sendiri. Tidak hanya itu, tetapi ledakan besar tiba-tiba terdengar dari dalam lubang perak, diikuti dengan pilar cahaya perak meletus dari dalamnya, lalu jatuh langsung ke formasi cahaya raksasa di bawah. Cahaya yang berkilauan langsung meletus dari formasi cahaya yang bergemuruh, dan runing dari semua warna berbeda naik sementara seluruh formasi cahaya meluas dalam hiruk-pikuk. Pilar cahaya perak kemudian tiba-tiba menghilang, seperti halnya lubang perak, dan pada titik ini, formasi cahaya telah membengkak menjadi lebih dari 10 kali ukuran aslinya. Cahaya spiritual 5 warna yang memancar darinya telah menyebar ke seluruh langit, menciptakan pemandangan yang sangat hidup untuk dilihat. Pada saat yang sama, isak tangis wanita dan anak-anak yang meresahkan terdengar dari pusat formasi cahaya, menyerang pendengar dengan rasa disorientasi. Ekspresi Han Li berubah drastis setelah mendengar ini, bukan karena dia terpengaruh oleh suara aneh ini, tetapi karena rasa bahaya yang menusuk tulang, dia tiba-tiba diserang. Dia merasakan ancaman yang sangat nyata yang bisa mengakhiri hidupnya di sini. Omong kosong. Hati Han Li semakin tenggelam, dan tubuh emas asalnya segera menghilang dalam sekejap atas perintahnya, lalu tiba-tiba muncul di sampingnya. Itu kemudian mengangkat ke-6 tangannya secara bersamaan, dan ada bola cahaya keemasan di masing-masing dari 6 telapak tangannya. Bola cahaya keemasan disatukan di depan dadanya, membentuk pusaran emas seukuran kepala. Pada saat yang sama, 3 kepala tubuh emas mulai melantunkan 3 jenis mantra yang berbeda yang ditumpuk di atas satu sama lain, dan nyanyian Buddhis terdengar dari dalam pusaran bersamaan dengan guntur yang keras. Pusaran itu kemudian dengan cepat meluas ke beberapa kali ukuran aslinya, dan mulai berputar dengan cepat.
Bintik-bintik cahaya spiritual yang menyerupai cahaya bintang dapat dilihat di dalam pusaran, dan Han Li berteriak, "Pergi!" Tubuh emas itu segera melemparkan pusaran emas dengan kejam ke arah formasi cahaya di bawah atas perintahnya, dan segera setelah pusaran itu meninggalkan tangannya, pusaran itu membengkak secara drastis sekali lagi, meluas hingga berukuran lebih dari 100 kaki dalam sekejap mata, dan itu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti di sana. Tepat sebelum akan melakukan kontak dengan formasi cahaya 5 warna, pusaran telah meluas menjadi lautan emas dengan radius lebih dari 1000 kaki. Semburan kekuatan tak terlihat yang sangat besar meletus dari dalam pusaran, bahkan menyebabkan ruang di dekatnya berputar dan melengkung dengan keras. Ini adalah pertama kalinya Han Li melepaskan cahaya emas bergulir menggunakan kekuatan penuh dari tubuh emas asalnya setelah dia mencapai tahap integrasi tubuh bagian tengah, dan itu sangat kuat sehingga bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Setelah ledakan yang menghancurkan bumi, pusaran emas menghantam formasi cahaya raksasa dengan kekuatan yang menghancurkan. Pada saat keduanya bentrok, riak melonjak di atas permukaan formasi cahaya yang sangat besar, dan pusatnya juga bergetar hebat seolah-olah akan hancur kapan saja. Formasi cahaya memang sangat mendalam, tetapi meskipun demikian, ia tidak mampu menahan kekuatan cahaya emas bergulir. Sedikit kegembiraan muncul di wajah Han Li setelah melihat ini, tetapi ekspresinya kemudian dengan cepat berubah seperti pada saat berikutnya, suara isak tangis aneh yang berasal dari pusat formasi cahaya tiba-tiba menjadi lebih keras. Segera setelah itu, 81 pilar cahaya besar bergetar sebelum runtuh bersamaan. Aura menakutkan yang mengancam akan melahap seluruh langit dan bumi kemudian meletus dari formasi cahaya, dan tangan perak raksasa terulur dari tengah formasi di tengah kilatan cahaya 5 warna yang ganas. Tangan perak kemudian merentangkan 5 jarinya dan perlahan mengangkat pusaran emas, sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan besar yang berasal dari dalam pusaran. Wajah Han Li langsung memucat saat melihat aura mengerikan ini. Mustahil! Aura ini milik makhluk tahap Grand Ascension. Tidak mungkin kemampuan luar biasa kuat seperti itu bisa ada di alam ini. Begitu suaranya menghilang, isak tangis yang terdengar dari dalam formasi cahaya tiba-tiba terputus, dan seluruh formasi itu sendiri hancur menjadi kehampaan seperti ilusi. Di tengah tempat formasi itu pernah berdiri, sekarang berdiri makhluk raksasa berukuran 3.000 hingga 4.000 kaki. Ia memiliki 2 kepala dan 8 sayap, dengan tubuh bagian atas humanoid, namun tubuh bagian bawah seekor burung. Kedua kepala itu milik Lightning Beast dan penjaga Toko Yu. 8 sayap di punggungnya juga terdiri dari 6 sayap asli binatang petir, serta sayap merak 5 warna. Yang lebih hebat lagi adalah sambaran petir 5 warna berputar di sekitar tubuhnya, dan di bawah iluminasi petir ini, makhluk itu dibuat terlihat lebih seram dan menakutkan. Kepala milik penjaga Toko Yu terkekeh sementara tangan perak yang membawa pusaran emas tiba-tiba melepaskan semburan petir 5 warna. Petir yang menghancurkan bumi terdengar, dan pusaran emas tercabik-cabik oleh sambaran petir 5 warna yang tak terhitung jumlahnya. Tatapan panik tiba-tiba muncul di 3 wajah tubuh emas asal, segera setelah itu cahaya keemasan melintas dengan keras di sekitar tubuhnya, dan itu mengeluarkan erangan teredam saat bergoyang dengan goyah. Cukup jelas bahwa penghancuran cahaya emas bergulir yang telah dilepaskannya telah menimbulkan serangan balasan pada tubuh emas itu. Untungnya, serangan balik hanya mempengaruhi tubuh emas, dan Han Li tetap tidak terluka. Tetapi meskipun demikian, dia merasa lebih heran karena dia sekarang dapat memastikan bahwa makhluk raksasa ini benar-benar memiliki kekuatan tahap kenaikan agung. Jika tidak, bahkan makhluk yang berada di puncak tahap integrasi tubuh tidak akan bisa merobek cahaya emas bergulir dengan mudah. Dengan mengingat hal itu, pikiran untuk melarikan diri dari tempat kejadian segera merayap ke dalam pikiran Han Li. Meskipun dia masih memiliki kartu truf di lengan bajunya, dia tentu saja tidak cukup naif untuk berpikir bahwa dia akan mampu melawan makhluk tahap Grand Ascension. Namun, dia meninggalkan pikiran itu begitu muncul di benaknya. Makhluk besar ini memiliki 8 pasang sayap dan bisa mengendalikan petir 5 warna yang aneh itu, jadi ia pasti memiliki teknik gerakan yang kuat juga. Dengan demikian, peluang Han Li untuk bisa berlari lebih cepat sangat tipis. Sebelum cekikikan binatang raksasa itu terputus, Han Li telah membuat keputusannya. Dia dengan cepat membuat segel tangan, dan guntur keras terdengar di belakangnya saat sepasang sayap tembus pandang muncul di punggungnya. Dia mengepakkan sayap itu, dan bola petir perak mulai muncul di bawah kaki kera raksasanya sebelum meledak satu demi satu. Busur petir perak melintas, dan formasi petir raksasa terbentuk. Han Li diselimuti oleh sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya, dan tubuh kera raksasanya mulai kabur saat dia bersiap untuk berteleportasi. Busur petir perak melintas, dan formasi petir raksasa terbentuk. Han Li diselimuti oleh sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya, dan tubuh kera raksasanya mulai kabur saat dia bersiap untuk berteleportasi. Namun, pada saat berikutnya, ekspresinya berubah drastis. Monster itu juga memiliki 3 paku tulang hitam pekat di punggungnya, dan itu sangat menakutkan untuk dilihat. Binatang Sing.
Kepala penjaga toko Yu segera mengeluarkan teriakan ngeri saat melihat monster raksasa itu, dan semua sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya di daerah sekitarnya berkumpul menuju binatang berkepala dua itu untuk membentuk perisai petir yang besar. Perisai itu memiliki luas lebih dari 1000 kaki, dan tebalnya lebih dari 100 kaki. Binatang raksasa berkepala dua itu kemudian mengepakkan 8 sayapnya secara serempak, dan kilat 5 warna melonjak keluar dari tubuhnya yang besar dalam hiruk-pikuk, yang kemudian menghilang secara tiba-tiba di tengah gemuruh petir yang keras. Detik berikutnya, binatang raksasa berkepala dua itu muncul kembali hampir 10 km jauhnya di tengah kilatan petir 5 warna. Itu segera mengepakkan sayapnya lagi, dan lebih banyak busur petir muncul dari tubuhnya saat berusaha melarikan diri dari tempat kejadian. Tepat pada saat ini, Weeping Soul Beast melepaskan raungan yang menggelegar, tampaknya sangat marah dengan pelarian binatang berkepala dua itu. Saat meraung, tubuhnya mengembang secara drastis, dan tanda emas dan perak muncul di sekelilingnya. Sebuah pilar cahaya crimson kemudian melesat keluar dari mata iblis ketiganya, lalu menghilang ke udara tipis dalam sekejap. Tepat saat burung raksasa berkepala dua itu juga menghilang di tengah kilatan petir, pilar cahaya merah muncul di dekatnya, kemudian berubah menjadi rantai merah saat meluncur di udara. Rantai itu melesat ke udara sebelum membentuk jerat besar, dan lingkaran jerat itu menghilang ke udara tipis lagi. Suara mendengung keras terdengar dari seluruh rantai, dan busur petir merah muncul di permukaannya. Rantai itu kemudian tiba-tiba meregang kencang, dan tangisan sedih segera terdengar, entah dari mana. Busur petir merah di sekitar rantai meningkat dalam kecerahan, dan binatang berkepala dua raksasa itu secara paksa diseret keluar dari udara tipis. Kedua kepalanya sama-sama menunjukkan ekspresi kaget dan ngeri, dan dia dengan putus asa mengepakkan 8 sayapnya saat berteriak ketakutan, tetapi rantai merah itu menolak untuk bergerak. Binatang berkepala dua itu tampaknya entah bagaimana telah dibuat benar-benar tidak dapat menggunakan kemampuan kilatnya, dan kekuatan hukum yang dilepaskannya sebelumnya juga tidak ada lagi. Weeping Soul Beast terkekeh saat melihat ini, dan cahaya merah menyala dari dahinya saat ia melepaskan beberapa rantai merah lagi yang sepenuhnya mengikat binatang berkepala dua itu. Setelah itu, rantai tiba-tiba menghilang bersama dengan binatang raksasa itu, segera setelah itu fluktuasi spasial meletus beberapa ratus kaki di depan Weeping Soul Beast, dan binatang berkepala dua yang terikat itu muncul kembali. Cahaya merah menyala dari mata Weeping Soul Beast, dan tiba-tiba mengulurkan salah satu tangannya yang besar dan berbulu sebelum membuat gerakan meraih. Salah satu dari 3 paku tulang hitam yang menonjol dari punggungnya kemudian menghilang tanpa peringatan apapun, hanya untuk muncul kembali di tangannya pada saat berikutnya di tengah kilatan cahaya hitam. Weeping Soul Beast mulai melantunkan mantra kuno yang tidak dapat dipahami, dan deretan rune emas cerah tiba-tiba mulai muncul di sepanjang tombak tulang, menciptakan pemandangan yang cukup membingungkan untuk dilihat. Tombak tulang itu kemudian mulai bergetar tanpa peringatan, dan itu juga mengeluarkan suara mendengung yang semakin lama semakin keras. Gelombang kejut emas meletus dari ujung tombak, dan cahaya keemasan yang menyilaukan segera meletus. Beberapa rune yang mirip dengan yang ada di tombak tulang juga mulai muncul di udara sekitar sebelum menari di sekitar tombak. Begitu rune ini muncul, aura mengerikan yang menghancurkan meletus dari tombak tulang. Kengerian di mata binatang berkepala dua itu semakin diperburuk oleh pemandangan itu, dan tangisannya segera menjadi lebih keras dan lebih putus asa saat ia meronta-ronta seperti orang gila di dalam rantai merah. Namun, tidak peduli seberapa keras ia berjuang dan meronta-ronta, rantai itu tetap kokoh dan teguh. Detik berikutnya, ledakan-ledakan terdengar, dan tombak emas melesat ke udara sebagai seberkas cahaya tembus pandang. Garis cahaya itu luar biasa cepat, dan menembus kepala burung dari binatang raksasa berkepala dua itu dalam sekejap. Sebuah lubang seukuran kepalan tangan dilubangi ke dalam dahi binatang raksasa itu, dan cahaya keemasan yang menusuk langsung keluar dari lubang itu dalam hiruk-pikuk. Kepala Lightning Beast langsung menegang, dan retakan emas kecil yang tak terhitung jumlahnya menyebar di permukaannya sebelum meledak dengan bunyi gedebuk. Anehnya, berlawanan dengan potongan daging, darah, dan tulang yang terbang ke segala arah, sebaliknya, kepala itu meledak menjadi bola cahaya 5 warna yang menyilaukan. Pada saat yang sama, retakan emas yang sama juga muncul di sepanjang leher terputus dari binatang raksasa itu, dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Weeping Soul Beast mendengus dingin saat melihat ini, dan semburan cahaya kuning keluar dari lubang hidungnya yang besar. Kepala penjaga toko Yu tetap tidak terluka sama sekali, tetapi itu benar-benar ketakutan oleh pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini, dan dalam keputusasaannya, dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan pedang perak pendek. Pedang itu kemudian melepaskan seberkas pedang ki yang panjangnya lebih dari 100 kaki yang dengan kejam menebas lehernya sendiri, dan penjaga toko Yu dipenggal kepalanya di tengah raungan kesakitan. Kepalanya yang terpenggal kemudian jatuh dari tubuh binatang raksasa itu sebelum menghilang sebagai seberkas cahaya merah. Segera setelah itu, seluruh tubuh binatang raksasa itu meledak menjadi lebih banyak bintik cahaya 5 warna, yang segera berusaha untuk melepaskan diri dari rantai merah,
tetapi tidak berhasil. Cahaya kuning menyapu, dan bintik cahaya 5 warna dengan mudah dikumpulkan sebelum melonjak ke dalam Weeping Soul Beast yang menunggu mulut menganga. Setelah melahap bintik cahaya 5 warna ini, Weeping Soul Beast memukul dadanya sendiri lagi dengan gembira dengan ekspresi yang sangat bersemangat di wajahnya. Setelah kehilangan tujuannya, rantai Crimson hancur menjadi bintik cahaya spiritual segera setelahnya. Tombak tulang juga kembali ke punggung Weeping Soul Beast di tengah kilatan cahaya keemasan, dan itu berubah menjadi hitam dan tidak berkilau lagi, seolah-olah serangan terakhir itu benar-benar menghabiskan kekuatannya. Han Li melihat dengan cara yang benar-benar terperangah, tapi dia segera sadar kembali ketika kepala penjaga toko Yu berusaha melarikan diri sebagai seberkas cahaya merah. Dia segera melepaskan tangisan panjang dan mengadopsi bentuk kera gunung raksasanya lagi, sementara segmen pedang surgawi yang mendalam dan kumbang pemakan emas langsung disimpan. Cahaya keemasan memancar dari tubuh kera raksasa itu, dan ia mengambil langkah maju sebelum tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Detik berikutnya, tubuh kera raksasa yang sangat besar muncul kembali beberapa ribu kaki jauhnya, tepat di depan seberkas cahaya merah yang melarikan diri, dan segera meluncurkan tinju berbulu besarnya ke arah seberkas cahaya. Bahkan sebelum tinju itu mengenai seberkas cahaya merah, yang terakhir diselimuti oleh ledakan kekuatan yang luar biasa. Seorang kultivator normal kemungkinan besar akan benar-benar tidak dapat bergerak oleh ledakan kekuatan yang sangat besar itu, tetapi seberkas cahaya merah berhasil membebaskan diri dalam sekejap dan sebelum muncul 300 kaki jauhnya. Teriakan kaget dan marah kemudian terdengar dari dalam cahaya merah, dan cahaya itu surut untuk mengungkapkan sosok humanoid. Itu tidak lain adalah penjaga toko Yu. Namun, pada titik ini, wajahnya benar-benar pucat, dan auranya menjadi jauh lebih lemah, ke titik di mana dia bahkan hampir tidak bisa mempertahankan basis kultivasi tahap integrasi tubuh awal. Jika kamu berniat membunuhku, maka aku akan membuatmu membayar untuk hidupku. Penjaga toko Yu meraung dengan ekspresi marah dan putus asa. Begitu suaranya menghilang, cahaya merah menyala dari tubuhnya, dan dia berubah menjadi burung merak merah raksasa yang berukuran lebih dari 100 kaki. Merak mengepakkan sayapnya, dan embusan angin kencang segera menyapu bersama dengan bau darah dan darah kental yang menyengat. Hati Han Li tersentak saat melihat ini, dan dia tidak bisa menahan pandangannya ke arah Weeping Soul Beast, hanya untuk menemukan bahwa itu dengan gembira bermain dengan inti kristal seukuran kepala dan tidak berniat membantunya sama sekali. Dia mencoba mendesak Weeping Soul Beast untuk membantunya menggunakan indera spiritualnya, tetapi itu terbukti sama sekali tidak efektif. Tampaknya Weeping Soul Beast benar-benar kehilangan minat pada penjaga toko Yu setelah melahap petir 5 warna. Senyum masam muncul di wajah Han Li, tetapi saat dia mengalihkan pandangannya kembali ke penjaga toko Yu, senyum masam itu telah digantikan oleh ekspresi dingin. Kera raksasa itu tiba-tiba melemparkan kepalanya ke belakang dan mengeluarkan raungan yang menggelegar, lalu membalik kedua tangannya yang besar untuk mengungkapkan sepasang gunung kecil. Salah satu gunung berwarna hitam, sementara yang lain berwarna biru, dan tingginya masing-masing lebih dari 100 kaki. Cahaya keemasan tiba-tiba memancar dari lengan kera raksasa itu, dan ukurannya semakin membesar sebelum melemparkan dua gunung ekstrim itu ke udara sebagai senjata proyektil. Begitu gunung-gunung kecil itu lepas dari tangan kera raksasa, mereka membengkak beberapa kali lipat dari ukuran aslinya, meluas hingga 400 hingga 500 kaki. Gunung-gunung kemudian muncul di atas merak merah dalam sekejap sebelum runtuh dengan kekuatan yang menghancurkan. Bahkan sebelum mereka mencapai merak, suara dering yang tajam sudah mulai terdengar di ruang terdekat, dan gelombang kejut yang tak terlihat juga menyebar ke segala arah. Merak merah segera diserang oleh rasa sesak napas yang menakutkan, yang sedikit mengkhawatirkan, tetapi ia tidak terlalu memperhatikan sensasi ini karena mengepakkan sayapnya dengan keras ke atas. Semburan cahaya merah segera menyapu sebelum berubah menjadi embusan angin kencang, naik ke udara untuk menentang dua gunung ekstrim yang mendekat. Cahaya Crimson tidak serbaguna dan sedalam cahaya surgawi 5 warna, tetapi sangat beracun dan sangat kuat ketika datang untuk mengikis sifat spiritual dari harta. Tidak peduli seberapa kuat harta itu akan direduksi menjadi benda mati oleh cahaya merah. Namun, secara alami tidak ada cara bagi penjaga toko Yu untuk mengetahui bahwa kedua gunung ini disempurnakan menggunakan metode dari alam abadi sejati, dan bahkan di alam yang lebih tinggi itu, mereka adalah 2 dari 5 gunung ekstrim yang sangat terkenal. Lebih jauh lagi, kekuatan serangan ini terutama berasal dari bobot luar biasa dari 2 gunung ekstrim, ditambah dengan kekuatan kera raksasa yang luar biasa, daripada kekuatan khusus apapun yang dimiliki kedua gunung itu. Dengan demikian, sepasang gunung merobek cahaya merah dengan mudah dan terus maju tanpa hambatan apapun. Penjaga toko Yu sangat terkejut melihat ini, dan dia segera mencoba untuk keluar dari jangkauan serangan. Namun, 2 gunung raksasa itu mencakup area dengan radius lebih dari 1000 kaki, jadi tidak mungkin baginya untuk menghindarinya dalam waktu sesingkat itu. Tatapan heran muncul di mata merak merah, dan dalam keputusasaannya, ia membuka paruhnya untuk mengeluarkan gulungan, yang segera terbentang segera setelah muncul.
Cahaya terang memancar ke segala arah saat proyeksi 5 warna bangunan dan paviliun langsung muncul dari gulungan itu. Proyeksi semuanya sangat jelas dan bersemangat, dan membuat penonton merasa penasaran dan mistis. Dilihat dari fluktuasi spasial yang hebat yang dipicu oleh munculnya proyeksi ini, cukup jelas bahwa ini adalah harta spasial yang sangat langka. Di mata penjaga toko Yu, harta karun spasial ini, yang merupakan harta penyelamat hidupnya yang terbaik, pasti akan mampu menahan kedua gunung itu. Lagi pula, tidak peduli berapa banyak kekuatan dan momentum yang dimiliki kedua gunung, semua itu akan menjadi nol sepenuhnya oleh kekuatan spasial gulungan itu. Tentu saja, sebagai tindakan pencegahan keamanan, penjaga toko Yu terus terbang menjauh dari tempat kejadian, bukannya berlama-lama di tempat kejadian untuk menghargai hasil karyanya sendiri. Namun, tepat pada saat ini, cahaya yang menusuk tiba-tiba meletus dari kedua gunung sekaligus. Salah satunya melepaskan cahaya abu-abu yang mengalir ke bawah seperti air terjun, sementara yang lain melepaskan garis transparan tak terhitung dari pedang Qi yang menghujani dengan hujan deras. Keduanya bergabung menjadi satu untuk menyerang proyeksi 5 warna di tengah ledakan yang menghancurkan bumi, dan semua proyeksi terkoyak sebelum mereka dapat menimbulkan hambatan apapun pada sepasang gunung raksasa. Merak merah itu bahkan tidak mendapat kesempatan untuk mengeluarkan satu suara pun sebelum dihantam oleh gunung hitam, dan tubuhnya langsung hancur menjadi daging cincang. Senyum tipis muncul di wajah Han Li setelah melihat ini, tapi ekspresinya kemudian segera menjadi gelap lagi. Potongan daging dan darah merak merah tiba-tiba bergetar di bawah gunung, setelah itu semuanya berkumpul menuju satu tempat untuk membentuk bola darah dan daging yang sangat aneh. Bola kemudian mulai menggeliat dengan cepat, karena dengan cepat berusaha untuk kembali ke bentuk aslinya. Cahaya dingin melintas di mata Han Li saat melihat ini, dan dia segera mengarahkan jarinya ke gunung Essencefuset ekstrim dari jauh. Cahaya abu-abu yang memancar dari gunung segera mengembun sebelum berubah menjadi benang cahaya abu-abu yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak ke bawah sekaligus, langsung menusuk bola daging dan darah sebelum langsung merobek-robek menjadi potongan-potongan yang tak terhitung lagi. Benang abu-abu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti di sana, dan dalam sekejap mata, potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya itu menjadi awan kabut darah, jadi tidak ada kesempatan untuk mengembun kembali bersama lagi. Tiba-tiba, proyeksi 5 warna melesat dari dalam kabut darah. Itu adalah merak seukuran kepalan tangan mini, dan itu tidak lain adalah jiwa baru lahir penjaga toko Yu, yang telah dia pertahankan melalui penggunaan teknik rahasia. Namun, Han Li secara alami tidak akan membiarkannya kabur. Dia mengambil napas dalam-dalam sebelum membuka mulutnya untuk melepaskan sambaran petir emas yang setebal mangkuk besar. Sambaran petir menutupi jarak beberapa ratus kaki dalam sekejap, lalu menghantam proyeksi 5 warna di tengah guntur yang menggelegar. Merak mini melepaskan lolongan kesedihan dan terhapus dari muka alam ini. Kera emas raksasa itu melemparkan kepalanya ke belakang dan mengeluarkan teriakan gembira sambil memukul dadanya sendiri dengan gembira, lalu dengan cepat menyusut dan kembali ke bentuk manusianya di tengah kilatan cahaya keemasan. Setelah kembali ke wujud manusianya, Han Li menghela napas lega sebelum melihat kabut darah di bawah. Setelah itu, dia melambaikan tangan di udara, dan 2 gelang, 1 emas dan 1 perak, mendarat di tangannya. Han Li sebentar memeriksa 2 gelang penyimpanan sebelum menyimpannya di tengah kilatan cahaya spiritual, lalu mengalihkan perhatiannya kembali ke kabut darah yang tersisa di bawah. Tiba-tiba, dia menyapu lengan bajunya ke bawah, dan bola api perak melesat keluar sebelum menyerang kabut darah dalam sekejap. Kabut itu langsung tersulut sebagai hasilnya, dan bau menyengat yang samar mulai memancar dari dalamnya. Segera, itu telah berubah menjadi lautan api perak, dan mata Han Li sedikit menyipit saat dia mengulurkan tangan dan membuat gerakan meraih ke bawah. Api perak langsung melonjak ke atas sebagai naga yang berapi-api, dan api itu disimpan kembali di lengan baju Han Li, sementara bola cairan seukuran telur yang memancarkan cahaya 5 warna samar muncul di tangannya. Han Li menatap bola cairan itu, dan sedikit keheranan melintas di matanya. Aku bisa mendapatkan darah roh murni yang murni setelah tidak lebih dari proses ekstraksi yang sederhana. Seperti yang diharapkan, penjaga toko Yu itu benar-benar bukan makhluk 5 cahaya biasa. Jika darah ini sedikit lebih murni, itu bisa dengan mudah berasal dari keturunan langsung dari merak 5 warna. Mungkinkah dia benar-benar terhubung dengan merak 5 warna? Biarlah, tidak ada yang benar-benar penting saat ini. Han Li menggelengkan kepalanya untuk menyingkirkan pemikiran itu. Dia kemudian membalik tangan untuk menghasilkan botol merah terang, lalu mulai melantunkan sesuatu saat dia menunjuk bola cairan yang melayang di atas telapak tangannya. Botol kecil itu bergetar sebelum mengeluarkan semburan cahaya putih yang menyapu bola cairan, lalu menariknya ke dalam botol dalam sekejap. Cahaya spiritual menyala saat Han Li menyimpan botol itu, lalu membuat segel tangan untuk menarik kedua gunung ekstrim itu juga. Kombinasi kekuatan menakutkan dari pegunungan ekstremnya dan kemampuan luar biasa dari bentuk kera gunung raksasa telah menjadi salah satu kartu trufnya dalam pertempuran. Jika dia bisa memperbaiki 1 atau 2 gunung yang lebih ekstrim, dia yakin bahwa kartu truf ini akan menjadi lebih tangguh.
Cahaya biru memancar dari tubuh Han Li, dan dia segera menghilang di tempat. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di depan Weeping Soul Beast, dan Han Li muncul kembali sebelum dengan hati-hati memeriksa Weeping Soul Beast dengan tatapan kompleks di matanya. Dia tahu bahwa Weeping Soul Beast akan menjadi sangat kuat setelah menjalani transformasinya, tapi dia masih sangat terkejut karena bisa membunuh monster tahap Grand Ascension dengan begitu mudah. Bukankah itu hanya efektif melawan makhluk hantu? Selanjutnya, dia telah memeriksa Weeping Soul Beast beberapa hari yang lalu, dan tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan sama sekali. Karena itu, ketika ia melompat keluar sendiri untuk melawan binatang berkepala dua itu, dia sangat gembira, tetapi juga ketakutan yang luar biasa. Selain itu, hubungan spiritualnya saat ini dengan Weeping Soul Beast sangat lemah, dan dia tampaknya telah kehilangan kendali atasnya. Ini membuatnya agak khawatir, dan dia bingung harus berbuat apa saat dia menilai binatang itu dengan alis berkerut. Lagi pula, dengan kekuatan yang baru saja diperlihatkan oleh Weeping Soul Beast, jika itu untuk menghidupkannya, dia akan berada dalam lebih banyak masalah daripada ketika dia menghadapi binatang berkepala dua sendirian. Tepat pada saat ini, Weeping Soul Beast melemparkan inti kristal di tangannya ke udara, lalu membuka mulutnya dan mengunyah inti beberapa kali sebelum menelannya. Baru kemudian dia berbalik menghadap Han Li, dan ada juga tatapan aneh di mata merahnya yang cerah. "Apakah Anda khawatir, Guru?" Weeping Soul Beast tiba-tiba bertanya. Hati Han Li bergerak sedikit, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah saat dia bertanya, "Khawatir? Mengapa saya harus khawatir? Apakah Anda telah mencapai tingkat kecerdasan yang lebih tinggi?" "Hehe, memang banyak hal baru yang muncul di pikiranku. Tidak perlu berbohong padaku, Guru, hubungan spiritual kita menjadi lebih lemah, tapi aku masih bisa merasakan emosimu," kata Weeping Soul Beast sambil tersenyum. Han Li sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum senyum masam muncul di wajahnya. "Banyak hal baru yang muncul di benakmu? Apa maksudmu dengan itu? Dan siapa kamu? Apakah kamu benar-benar Sing Beast?" "Aku sendiri tidak terlalu yakin akan hal itu. Setelah terbangun dari hibernasiku, aku mendapatkan banyak pengetahuan baru. Sepertinya aku mirip dengan binatang Sing yang mereka bicarakan, tetapi juga sedikit berbeda di beberapa area. Namun, kamu tidak perlu khawatir karena kemungkinan besar aku akan segera meninggalkan dunia ini." Weeping Soul Beast menghela nafas, dan Han Li cukup terkejut mendengarnya. Ekspresi bingung muncul di wajah Han Li. "Kamu meninggalkan dunia ini? Apa maksudmu dengan itu? Mungkinkah?" "Benar, Guru. Setelah saya melahap rasa spiritual penguasa iblis surgawi di pegunungan iblis emas, perubahan besar telah terjadi di dalam tubuh saya, dan saya dapat merasakan panggilan dari alam lain. Oleh karena itu, saya harus berhibernasi di alam gelang binatang roh untuk melindungi diri. Baru saja, saya dibangunkan oleh makhluk itu, dan saya tidak dapat mengendalikan diri karena saya secara naluriah bertindak untuk menyerap kekuatan petir surgawi di dalam tubuhnya. Sekarang, tubuh saya sepenuhnya ditolak oleh kekuatan surga dan bumi dari alam ini, dan kemungkinan besar saya akan segera diteleportasi ke alam abadi sejati yang legendaris," jawab Weeping Soul Beast dengan sedikit sedih. Han Li terpaku di tempat untuk waktu yang lama sebelum senyum masam muncul di wajahnya. "Apakah kamu yakin pasukan yang memanggilmu berasal dari alam abadi sejati?" Dia telah memulai perjalanan kultivasi yang penuh gejolak ini semua untuk kesempatan naik ke alam legendaris itu suatu hari nanti, namun dia masih jauh dari mencapai tujuan itu. Tetapi Weeping Soul Beast telah mencapai tujuan itu, tampaknya dengan mudah. Ini secara alami mengejutkannya dengan rasa marah, serta kecurigaan. "Saya tidak tahu mengapa, tetapi saya dapat merasakan bahwa memang kekuatan alam abadi sejati yang memanggil saya. Di antara banyak hal yang muncul di benak saya, banyak di antaranya terkait dengan alam abadi sejati," jawab Weeping Soul Beast. Hati Han Li langsung tersentak setelah mendengar ini. "Kamu memiliki pengetahuan tentang alam abadi sejati? Bisakah kamu memberitahuku tentang itu?" "Tentu saja, saya akan sangat senang. Itu datang sekarang. Saya tidak punya waktu lagi." Weeping Soul Beast awalnya mengangguk setuju, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah drastis, dan tatapan khawatir muncul di matanya. Begitu suaranya menghilang, suara gemuruh tumpul tiba-tiba terdengar di udara di atas. Kabut putih di atas kepala terbelah untuk mengungkapkan bentangan luas cahaya 5 warna, yang kemudian berubah menjadi bola mata besar cahaya seukuran rumah. Pupil bola matanya berwarna merah terang, dan tatapannya langsung tertuju pada Weeping Soul Beast dengan penuh perhatian. Aura yang sangat mengerikan kemudian turun dari langit, dan rasa dingin menjalari tulang punggung Han Li, yang kemudian membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Ini bukan karena perbedaan sederhana dalam kekuatan sihir, dia telah dibuat benar-benar tidak berdaya karena bola matanya berada di alam eksistensi yang jauh lebih tinggi. Dia bisa merasakan bahwa bola matanya bisa menghancurkan tubuh dan jiwanya dalam sekejap jika itu menyenangkan, dan ekspresinya menjadi sangat tegang. Sudah bertahun-tahun yang tak terhitung sejak dia terakhir tidak berdaya ini.
Dia merasa seolah-olah telah kembali ke masa kecilnya dan menghadapi Dr. Mo, yang telah menjadi sosok maha kuasa yang tak dapat diatasi di matanya saat itu. Di bawah pengawasan bola mata ini, keringat mulai mengalir di wajah Wei Ping Soul Beast, dan lengannya gemetar saat mencoba mengangkat tangan, hanya untuk dipaksa jatuh kembali ke samping dengan lemas. Sedikit ejekan muncul di bola mata raksasa itu, dan ledakan nyanyian Buddhis terdengar dari dalamnya. Bola mata itu kemudian tampak berkedip, diikuti dengan pilar cahaya merah tua yang luar biasa tebal jatuh ke bawah. Wei Ping Soul Beast dipukul oleh pilar cahaya merah, dan tubuhnya langsung diangkut lebih dari 10.000 kaki ke udara. Han Li benar-benar tidak bisa bergerak, tapi dia masih bisa melihat bahwa Wei Ping Soul Beast telah berbalik dengan susah payah untuk melihatnya untuk terakhir kalinya dari dalam pilar cahaya. Ada tampilan yang sangat kompleks di wajahnya, dan pada saat berikutnya, ia menghilang ke dalam bola mata raksasa. Nyanyian Buddhis berhenti, dan mata terpejam sebelum menghilang ke dalam kehampaan. Kabut putih berkumpul di atas kepala sekali lagi, dan setelah hilangnya bola mata raksasa itu, aura yang menghancurkan itu juga menghilang. Semuanya kembali normal, namun meskipun Han Li telah mendapatkan kembali kebebasannya, dia masih terpaku di tempat, menatap ke langit dengan ekspresi kosong. Setelah beberapa lama, dia akhirnya menghela nafas pelan dan menundukkan kepalanya dengan sedikit sedih. Wei Ping Soul Beast telah bersamanya sejak hari-harinya di Scattered Star Seas, dan itu telah menyelamatkan hidupnya dalam banyak kesempatan. Sekarang pada dasarnya telah diculik, Han Li secara alami agak khawatir untuk masa depannya. Namun, bola mata raksasa itu jelas sesuatu dari alam abadi sejati, dan dia benar-benar tidak berdaya di hadapannya, jadi dia tidak bisa melakukan apapun kecuali melihat tanpa daya saat Wei Ping Soul Beast dibawa pergi. Namun, tampaknya cukup tenang ketika diambil, jadi kemungkinan besar tidak dalam bahaya. Jika dia bisa naik ke alam abadi sejati suatu hari nanti, mungkin mereka bisa bersatu kembali. Satu-satunya hal yang membuatnya agak kecewa adalah bahwa Wei Ping Soul Beast telah naik sebelum dapat mengungkapkan kepadanya informasi apapun tentang alam abadi sejati. Jika tidak, informasi itu mungkin bermanfaat baginya dalam kultivasinya di masa depan. Tiba-tiba, ekspresi Han Li berubah sedikit saat dia tiba-tiba berbalik ke arah tertentu. Cahaya keemasan samar melintas dari kejauhan ke arah itu, dan seberkas cahaya keemasan terbang ke arahnya sebelum mencapainya hanya dalam beberapa kilatan. Han Li memfokuskan pandangannya pada orang yang berada di dalam garis cahaya, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Cahaya memudar untuk mengungkapkan keindahan yang sangat indah dengan sosok yang luwes dan anggun, dan kulit yang seindah batu giok terbaik. Lama tidak bertemu, Pri Yuan, bagaimana kabarmu? Han Li menyapa sambil menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Yuan Yao mengenakan gaun hijau megah, dan dia menatap Han Li dengan ekspresi gembira. Ini benar-benar kamu, kakak Han. Han Li menyapu indera spiritualnya ke arahnya untuk memastikan basis kultivasinya, di mana sedikit kejutan muncul di matanya. Saya melihat Anda telah mencapai tahap tempering spasial akhir, Pri Yuan. Sepertinya Senior King Yuanzi telah menghabiskan banyak upaya untuk mengasuh Anda dalam kultivasi Anda. Yao Er bukan hanya muridku sekarang, tetapi juga putri angkatku, jadi tentu saja aku akan melakukan segalanya dengan kekuatanku untuk membantunya dalam kultivasinya. Sebuah harum dingin tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, 6 garis cahaya biru terbang keluar dari salah satu lengan baju Yuan Yao, lalu berkumpul untuk membentuk sosok humanoid biru mini. Sosok humanoid mengenakan satu set jubah abu-abu dan memiliki pedang hijau kecil di punggungnya. Tingginya hanya sekitar 1 kaki, tetapi selain dari perbedaan ukuran, itu benar-benar identik dengan King Yuanzi. Pembuktian jiwa yang baru lahir. Han Li tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru saat melihat sosok miniatur ini. Apakah kamu terkejut melihat Nascent Soulku keluar dari tubuhku? Kalau dipikir-pikir, keterkejutanmu itu wajar. Bagi mereka yang belum mencapai tahap Grand Ascension, memang akan sangat berbahaya bagi mereka untuk melepaskannya. Jiwa yang baru lahir keluar dari tubuh mereka untuk waktu yang lama. Namun, saya telah berada di tahap kenaikan agung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan jiwa yang baru lahir saya telah dikultivasikan ke bentuk yang benar-benar substansial, jadi tubuh fisik tidak lagi diperlukan bagi saya. Anda akan mengerti ketika Anda sampai ke Grand Ascension Stage juga. Selain itu, ini hanya salah satu dari 3 Nascent Soul saya, King Yuanzi terkekeh. Kekuatanmu benar-benar tak terduga, senior. Han Li berkata dengan sepenuh hati sambil membungkuk sedikit. Ini bukan hal yang luar biasa bagi makhluk tahap kenaikan agung seperti kita. Sebagai perbandingan, kemajuan Anda jauh lebih luar biasa, baru beberapa abad sejak terakhir kali kita bertemu, namun Anda sudah berada di tahap integrasi tubuh. Bahkan saya tidak berkembang kemana-mana. Hampir secepat pada tahap yang sama dalam perjalanan kultivasi saya sendiri. Sepertinya Anda benar-benar menemukan beberapa peluang ajaib selama tahun-tahun ini, kata sosok mini itu dengan sedikit senyum di wajahnya. Kamu terlalu baik, senior. Saya hanya beruntung dan tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan seseorang seperti Anda, kata Han Li dengan rendah hati.
Saya tahu betul apakah pujian saya dibenarkan atau tidak. Ngomong-ngomong, apakah Anda terlibat dalam pertempuran sebelum saya datang ke sini? Aura sisa di sini sangat aneh, kata King Yuanzi dengan alis berkerut saat dia memeriksa sekelilingnya. Han Li agak terkejut mendengar ini. Aura penghancur dari mata raksasa 5 warna seharusnya dapat dideteksi oleh seseorang dengan kekuatan King Yuanzi, bahkan jika dia berada cukup jauh. Namun, cukup jelas bahwa King Yuanzi gagal merasakan apapun. Mungkinkah mata raksasa itu mengeluarkan semacam kemampuan yang menutupi auranya sendiri? Kalau begitu, maka mata raksasa 5 warna itu akan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan sebelumnya. Bahkan dengan pikiran-pikiran ini berpacu di benaknya, Han Li mempertahankan ekspresi tenang, dan menjawab, saya memang terlibat dalam pertempuran sebelumnya. Ketika saya berteleportasi ke tempat ini, salah satu musuh saya menumpang, tetapi saya telah membunuhnya sekarang. Dia berasal dari beberapa asal yang agak istimewa, jadi tidak mengherankan kalau sisa auranya juga agak aneh. Begitu, sepertinya aku hanya terlalu memikirkan sesuatu, kalau begitu. Baiklah, jangan berlama-lama di sini, ikut denganku dan kita akan berbicara lebih jauh ketika kita kembali ke tempat tinggal guaku. Ini akan memakan waktu sekitar setengah hari untuk kembali ke tempat tinggal saya dan jika bukan karena fakta bahwa saya kebetulan sedang menguji jenis teknik rahasia dengan Yao Er, saya tidak akan bisa sampai di sini begitu cepat, kata King Yuanzi sebagai dia mengarahkan pandangan penuh arti pada Han Li. Sebelum Han Li sempat menjawab, King Yuanzi terbang menjauh sebagai seberkas cahaya biru, dan Han Li hanya bisa mengikuti di belakangnya. Adapun Yuan Yao, dia terbang di sampingnya dalam seberkas cahaya keemasan dengan senyum di wajahnya. Saya pikir itu akan memakan waktu beberapa tahun lagi sebelum Anda kembali, lagi pula, barang-barang yang ayah minta untuk Anda cari semuanya sangat langka di alam roh, Yuan Yao mentransmisikan suaranya ke Han Li saat dia terbang di sampingnya. Bagaimana Anda begitu yakin bahwa saya berhasil mengumpulkan barang-barang yang diminta Senior Jiang? Mungkin saya kembali untuk tujuan lain? Han Li juga mengirimkan suaranya sebagai tanggapan, dengan senyum tipis. Saya akrab dengan kepribadian Anda, Saudara Han, tanpa insentif yang cukup, tidak mungkin Anda akan melalui upaya untuk kembali ke tempat ini, dan satu-satunya hal di sini yang saat ini dapat menarik bagi Anda secara alami adalah Dewa Surgawi. Elisir Sungai Neraka, kata Yuan Yao dengan senyum yang indah. Kamu benar-benar mengenalku dengan baik, Peri Yuan. Aku memang datang ke sini untuk ramuan Sungai Neraka Surgawi, Han Li mengakui dengan senyum masam.